semuanya. Ada yang nonton. Belum. Siapa yang bacanya? Apanya? Oh, udah habis berat. Aduh. Langsung aja kali ya Om ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di section First Corner Ride and Stream bareng si Kopi. Yeay. Nah Om, sekarang tuh yang jelas sehat hari ini ya. semangat banget. Hari kita sehat, masih tetap ada di on stream ini nih. Ya pasti pastinya Om. Nah sekarang ini kita udah ada di episode 9. Oh my god, gimana nih terasa ya teman-teman kan semua ya Om ya. Kita doain mudah-mudahan sehat semua di rumah, panjang umur juga ya. Pastinya. Yang sekarang lagi ulang tahun nih Vi. Iya. Nah, kita doain juga ya. Ya, wish you all the best ya. Ini teman-teman dari mana nih? Biar komen-komen dulu aja kali ya Om ya. Biar kita sapa-sapa cicit dulu nih. Teman-teman dari mana sih? Teman-teman dari mana nih? Ayo di komen-komen dulu. Wah, itu hari-hari yang sangat cerah ya Om ya. Iya. Harinya tuh cerah banget, cuacanya lagi sangat-sangat bagus terik. Katanya Tegal hadir. Tegal. Tegal hadir. Tegal. Gimana nih Oke. Tegal? Suasana di Tegal gimana nih saat ini? Komen-komen dong Tegal dong. Ya, siapa tahu kita nanti lewat ya. Iya. Ya lewat kemana ya judulnya, Vi? Apa? Lewat kemana maksudnya? Lewat kemana nih? Lewatlah ke Tegal lah, bisa lah Om. Enggak mungkin kalau nanti ngomongin tentang lewat ya. Iya. Insya Allah kita akan datang ke Jam Selinasnya. Oh iya, yang di Malang ya Yang Om di Malang ya. Wah, Kita punya tuh. acara besar itu, event besar. Event besar Sepeda banget ya, lipat Om ya. 3. Tuh, ini untuk teman-teman yang hadir juga ke Jam Salinas atau udah pada beli tiket, Om bisa komen-komen juga nanti Bisa. kita sapa-sapa Langsung. di sana, kita ketemu ya bareng-bareng di Iya. sana ya. Kok ini nggak bisa ini sih? Kecil banget. Itu dong. Oke, langsung terus, Vi. Lanjut. Nah, kita tuh udah di episode 11 nih Om ya. Ya. Artinya nih kita udah 11 minggu nih bareng nemenin Jumat siang teman-teman semua nih Om. Nah. Kalau di hubungan ini PDKT nih udah 11 minggu udah pasti jadian sih kita ya Om ya. Kalau jadi couple goals ya Couple goals. Karena 11 minggu itu lumayan lama ya. Udah 2 bulan lebih loh kita menemani Jumat siang teman-teman semua. Di episode 11 ini mungkin secara chemistry sebenarnya sudah. Iya, benar Om. Udah nggak diraguin lagi ya. Benar. Kita udah sangat kompak banget ya, Om. Harusnya sih seperti itu. Walaupun emang patok usia kita itu sebenarnya nggak jauh beda sih, Vi. Gimana ya? Saya harus senang apa tersinggung ya? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta tuh ya. Umurnya nggak beda jauh menurut teman-teman semua. Itu mitos atau fakta? Nah, ini kalau misalnya udah di tahap 11 minggu ini tuh Om pasti udah banyak kode-kode Om. Dan terus juga masih bakal banyak rumor-rumor kedatangan juga Om di hubungan tuh. Mungkin kayak, kata aku mah dia teh gini ya kan. Jangan deh sama dia, soalnya dia mah nggak bener deh menjalani hubungannya gitu. Jangan mungkin dari teman-teman yang di rumah juga atau yang lagi nonton, jangan-jangan nih episode 11 ini hostnya ini pada peres nggak sih sebenarnya gitu. Jangan-jangan pokoknya masih banyak bisikan-bisikan atau tebak-tebakan ya Om ya. Pastinya itu bakal menjadi bukan makanan sehari-hari kita sih, tapi lebih ke keberlangsungan kita juga ya Om ya. Pasti banyak katanya nggak boleh gini, katanya nggak boleh gitu juga banyak ya Om ya. Betul. Tapi untuk itu semua kita tuh harus tahu faktanya juga ya Om ya. Jelas. Sebelum kita menyerap katanya ini. Nah, tuh terus di hubungan itu Om, tentang mitos dan fakta itu bukan hanya di hubungan Om. Di sepeda juga banyak loh mitos-mitos beredar yang malah di ini Om,
dipercaya oleh teman-teman Om. Oh gitu. Iya. Oh, iya, Banyak iya, juga iya. teman-teman yang masih menelan berita-berita itu dengan apa sih, dengan informasi tunggal aja ya Om, mungkin yang katanya itu. Ya gitu-gitu. Nah, Karena ngomongin tentang mitos dan fakta tentang sepeda, ya, mungkin nanti akan banyak sebenarnya pemaparan tentang itu ya, Vi. benar banget. Intinya sih sebenarnya buat teman-teman di rumah jadi nggak was-was ya sebenarnya tuh. Benar banget Ini Om. tuh bener atau enggak sih? Iya. Atau mitos atau jadi ada faktanya Ada enggak sih? faktanya. Nah, Nah, gitu ya. pastinya Jadi Om. di episode 11 ini Ya kita Om. coba paparin. Ya, kita juga nggak boleh asli harus cari pinter-pinter ya Om ya. Ya. Pinter-pinter cari informasi juga nih teman-teman. Jadi jangan menelan satu penjelasan secara cuma-cuma. Mungkin aja emang itu mitos itu atau obrolan itu benar, tapi kan hanya itu diujinya mungkin 10 tahun yang lalu. Belum beda dengan sekarang ya Om. Makanya kita mau menjelaskan ya di episode kali ini ya Om ya. Tentang mitos dan fakta ya. Iya, benar banget Om. Terutama tentang sepeda ya, Vi ya. Iya, pastinya tentang sepeda teman-teman. Terus buat teman-teman juga di rumah atau teman-teman yang lagi nonton hari ini ya, Vi. Benar Om. Kasih dong mitosnya apa? Iya. Atau faktanya apa sih? Benar. Jadi Masukan-masukannya ya. ya biar jadi kita juga tahu ya Om ya. Betul. Akan ada banyak lagi nih. Apa sih fakta-fakta yang terungkap? Ya. Benar. Atau teman-teman yang di belakang nih backstage banyak banget tuh lihat. Pastinya ya bersuara. Sakit ya, Vi. Sakit banget, lemes ya. Sakitnya mitos atau fakta? Iya nih, itu satu fakta nih gitu. Nah, ayo, Vi, kita bahas satu-satu iya nih Om. mitos dan Tapi fakta. sebelum kita ke pembahasannya nih, aku mau ngasih tahu nih buat teman-teman kalau punya banyak pertanyaan atau mau yang yang fakta-fakta itu bisa langsung komen-komen aja gitu ya Om ya, di kolom komentar. Nanti kita akan baca nih satu-satu di akhir pembahasan. Tadi tuh kalau baca sih sedikit ya tentang apa sih mitos itu sebenarnya tuh. Gimana tuh Om? Jadi mitos tuh tadi tuh kalau apa kilasnya itu kan dari asalnya dari bahasa Yunani ya. Yunani ya Om ya. Bisa kan tuh. Artinya tuh jadi sejarah yang atau pemaparan sejarah yang sudah berlalu dan mungkin mitos ini bisa diartikan dengan sejarah yang selalu lebih-lebih. Ya, Dengan berlebihan pemaparannya. Benar Om, mungkin kayak kita sekarang curhat nih Om ya. Ya. Curhat ke Om, gini ngomongnya Om, nanti curhat ke dia agak dilebihin gitu ya. Dengan ekspresi kita masing-masing ya Om ya. Itu adalah mitos teman-teman. Biasanya kalau udah gosip ya, sana itu adalah bukan fitnah, jadinya ini ya, mitos gitu. Mitos atau bigos? Mitos atau bigos. Nah, sebelum kita ke pembahasannya tadi ya, untuk teman-teman yang punya banyak pertanyaan atau mau memaparkan fakta-fakta mitos-mitosnya, bisa langsung komen-komen nih. Kita juga akan baca satu-satu ya Om ya. Untuk pertanyaannya juga kita akan kasih tahu nih. Pertanyaan teman-teman yang masih membingungkan itu kita akan jawab nih sampai tuntas. Boleh. Nih, kita lanjut aja nih Om tentang mitos bersepeda. Nah, yang pertama itu adanya katanya tuh Om, bersepeda itu bisa merusak lutut loh Om. Oh gitu? Iya, katanya itu banyak. Gimana nih teman-teman sepeda? Apa pernah dengar nggak sih mitos kayak gitu? Mitosnya bersepeda tuh bisa merusak lutut. Merusak lutut Om. Merusak lutut ya? Iya, benar. Mungkin karena faktor apa ya? Bisa dibilang faktanya tuh terlalu berlebihan mungkin ya, Vi? Mungkin Om, karena faktanya itu bersepeda sebenarnya adalah olahraga yang rendah impact atau low impact gitu Om. Jadi kita itu malah justru bagus loh olahraga kayak gitu tuh ke sendi-sendi kita. Jelas. Sendi-sendi. Nah, jelas. Benar kan? Nah, jika dilakukan dengan postur yang benar, bersepeda itu bisa memperkuat otot lutut kita Om sebenarnya, tanpa memberikan tekanan berlebih pada sendi. Tuh, itu juga ada menurutnya loh. Menurut ahli fisioterapi, nih posisi saddle yang tepat atau teknik yang mengayun yang benar adalah kunci untuk menghindari cedera pada sendi nih teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita memposisikannya baik atau benar itu malah bagus ya jadinya, bukannya malah sendi kita atau lutut kita rusak ya Om ya. Nah, balik lagi tadi ya ngobrolin tentang tadi masalah lutut ya. Ke satu mungkin
kita udah pernah bahas dari minggu kemarin, Iya, episode benar-benar. 10 kemarin, Iya, benar, tentang masalah tinggi rendahnya saddle, benar Iya, nggak? benar-benar Itu untuk karena ujian memilih ya Om ya. karena itu sedikitnya mempengaruhi dari elastisnya si lutut Lutut untuk kita ya? mengayuh, Mengayun ya. jelas. Terutama untuk otot-otot besar ya, Vi ya. Otot besar. Tulang besi ya, Tulang bukan. besi. Bukan yang itu. Bukannya gitu. Tapi yang jelas sih emang benar kalau sebenarnya dilakukan secara berlebihan untuk si lutut ini sendiri itu mungkin akan lebih rentan ke masalah cederanya. Cederanya ya. Benar. Nah, makanya teman-teman sebenarnya tuh kalau di episode kemarin kita udah bahas ya tentang masalah tinggi rendahnya si saddle atau posisi lutut tuh di saat boseh kayak gimana. Mungkin nanti bisa teman-teman bisa review lah nanti di episode 10 ini ya. Nanti ada di YouTube-nya atau di kanalnya si Chris ya. Benar nih untuk teman-teman yang suka ketinggalan nih sama acara Chris Corner juga bisa lihat di channel YouTube-nya Chris ya Om ya. Karena itu kita upload di sana biar teman-teman yang ketinggalan itu bisa tetap ikutin ya Om ya. Benar. Nah, terus ngomong lagi tentang masalah lutut. Itu berhubungan atau berkaitan ya Allah udah tua berkaitan dengan masalah suplai gizi yang masuk atau makanan yang masuk juga dengan posisi tidur juga ya, bukan posisi tidur dari pola tidur atau kualitas tidurnya yang jelasnya itu. Nah mungkin bagi teman-teman sebenarnya ya itu sih sebenarnya Evi, harus dicermati atau harus dipahami juga bagaimana cara memperlakukan si lututnya supaya lebih baik gitu maksudnya. Karena lutut nggak bisa ngomong ya kalau dia sakit ya. Jadi ini nggak cukup nih kayaknya. Jadi kita harus memposisikan yang cukup teman-teman. Jelas ya kayak gitu. Lanjut ya Om ya. Yang kedua itu adalah mitosnya tuh jangan bersepeda malam hari. Katanya nanti bisa mengakibatkan angin duduk sama paru-paru basah. Iya gitu itu teh ya. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Yang dari tim belakang, bener nggak sih itu sih sebenarnya tuh mitos itu? Sesuai review nih, sesuai review aja. Nah, sebetulnya iya ada. Iya. Enggak juga nggak ada ya. Iya. Bersepeda berolahraga di malam hari dapat menyebabkan paru-paru basah ya. Ya, karena faktor udara. Tapi kan di samping itu kita punya pelindung lah. Pelindung ya, benar-benar ya. Minimalis risiko itu, misalnya jaket atau pakaian lebih aman lah gitu. Ya benar-benar ya. Ada beragam alat. Jadi itu salah satunya. Ya, benar tuh. Karena emang banyak yang beranggapan ya Om ya, kalau misalnya bersepeda pada malam hari itu akan membawa angin malam. Nah, angin malam tuh katanya emang tidak baik nih untuk kesehatan. Tetapi malah bersepeda di malam hari itu malah bagus untuk jantung kita loh Om. Gitu? Jantung, terus tuh ada paru-paru juga lebih bagus. Jadi tidak mengakibatkan akan adanya angin duduk atau paru-paru basah. Paru-paru basah. Kalau misalnya secara garis besar olahraga malam itu kurang baik atau tidak baik, kemungkinan ya tidak akan ada tempat fitness atau arena olahraga yang bertempat jam. Iya. Banyak banget ya sekarang ya. Jadi itu mitos ya. Itu mitos Om. Itu mitos ya. Mitos tuh. Berarti dibantahkan dengan faktanya? Iya, faktanya. Tidak berarti. Tidak tuh. Jadi teman-teman untuk yang punya waktu berolahraganya hanya malam hari karena di pagi sampai siang harinya bekerja itu nggak bahaya juga ya Om ya. Asal kita tahu kadar tubuh kita juga, antibodi tubuh kita juga ya Om ya. Porsinya ya, yang jelas porsi dari olahraga itu sendiri sebenarnya tuh. Benar. Kalau kita cermati dari yang udah atau dari pengalaman sebelumnya atau dari informasi-informasi yang berkembang ya Bu ya. Jelas sebenarnya tuh. Seperti misalkan olahraga di malam hari, mau apa itu badminton atau itu misalkan tenis meja sekalipun, lari. Karena emang tren sekarang itu kayak gitu ya.
tren-tren sekarang itu benar loh. Sampai sekarang tren lari nih, lari itu bisa di malam hari atau Iya, sampai bisa. mungkin dia tuh namanya itu apa ya, run naik apa gitu, run naik ke puncak gunung atau apa? Bukan Bang ya. Enggak ya, Midnight running. midnight running atau apa gitu istilahnya itu. Nah yang jelas sebenarnya dari kita bisa ambil pengalaman dari mereka sebenarnya. Setelah kita coba ngobrol atau setelah kita emang olahraga di malam hari nggak bahaya buat tubuh. Iya. Emang atau lari di malam hari itu nggak bahaya buat tubuh. Apalagi seorang pelari itu hanya mengenakan rompi, Iya, benar-benar Om. rompi atau singlet Iya, itu malam-malam loh itu tuh. Iya, sebenarnya Nah, itu ya. itu jadi pertanyaan besar sebetulnya. Kalau emang mitosnya olahraga malam bisa menimbulkan angin duduk atau terus misalkan paru-paru basah. paru-paru basah atau mungkin itu sebenarnya kata mereka tuh enggak. Iya. Adapun sebenarnya riwayat ini riwayat. Nah, ya riwayat. Adapun misalnya seorang yang emang dia tuh udah punya awalnya Oke. atau riwayat Riwayat itu ada paru-parunya. Emang semua ada paru-paru ya? Iya, maksudnya enggak ini ya, masih enggak normal. Iya. Jadi Lanjut, lebih ada terganggu lah. Iya, gitu, terganggu. tergangguan secara kesehatannya. Iya. Nah mungkin itu harus diperhatikan dan mungkin sebelum dia melakukan olahraga sebaiknya tuh konsultasi dulu Konsultasi dulu sama ya, Om ya. ahlinya atau sama instrukturnya gitu ya. Om nih saya mau olahraga nih malam-malam gini nih. Nah, itu nanti dicek semua kan. Cek semua ya, Om ya. Oke, kamu kadar untuk olahraganya biar sampai di apa kalau misalnya di jantung tuh Farhan, kalau di jantung tuh apa namanya tuh? Ukurnya tuh? Apanya? Kalau di jantung, Mengukurnya pakai apa? Cadence Pakai apa? meter. Hah? Ada sensornya. Ada sensor ya. Nah, mungkin gitu ya. Iya. Sekarang udah canggih sebenarnya, Udah Vi. canggih. Udah canggih sekarang tuh. Nah, itu ada sensor-sensor tertentu yang dipasang di dada, Iya. yang dipasang di berupa Jam gelang tangan, atau iya, jam jam tangan tangan. gitu ya. Oh, Dia akan ada teman-teman. sensornya sendiri. Begitu dia merasa capek, Bunyi biasanya. dia bunyi ada sensornya. Vi. Oh, jadi kita Cekuat, engap, cekuat, engap. Bukannya tuh kayak ting. Itu tekan rumah deh itu kayaknya lah ya, bukan. Karena memang deg-degan aja belum bayar. Nah, Tekan tuh. padahal intinya gitu. Jadi sebenarnya ya Vi ya sebagai bahan kita untuk apa ya untuk sebagai apa ya bisa dibilang sih sebenarnya edukasi juga buat teman-teman di rumah, Bener, teman-teman Om. yang emang sekarang lagi nonton gitu. Ya banyak juga sebenarnya dari teman-teman yang begitu melakukan kegiatan olahraga malam itu sampai mohon maaf ya sampai les Oh, sampai nggak adanya gitu ya iya. atau bisa dibilang meninggal dunia lah gitu Iya, ya benar. sampai kesananya karena mungkin dari faktor dia tuh tidak memahami Iya. Kondisi tubuhnya. kondisi tubuhnya sendiri ya, benar. siang dari pagi misalkan dia berangkat pagi jam 7 di kantor dia Agak banyak kerjaan banyak atau kerjaan apa atau gitu ya. juga rupa. Nah, pulang dari kantor futsal, dari futsalnya langsung bulu tangkis hari itu. Dia bulu tangkis langsung badminton mungkin Ada ya. itu. Jangan. Jangan anjir. Jangan hampir aja. Enggak ya. Nah, itu Benar. itu yang jadi bahaya sebenarnya. Jadi intinya tuh sebenarnya tidak harus berlebihan. Iya, Satu jadi- itu, yang kedua memahami dengan kondisi Tubuh kita. Tubuhnya. Tuh, teman-teman. Gitu Jadi ya, intinya yang kita olahraga mau malam hari itu adalah mitos ya Om. Mitos. Tuh, Jelas. nggak berbahaya ya teman-teman nggak ya. berbahaya. Nah, lanjut ya Om. Yang Lanjut. ketiga ini adalah katanya nih ya, olahraga sepeda itu lebih rentan membuat alat reproduksi pada pria itu menurun ketimbang olahraga lain. Wah, ini reviewnya gimana nih yang om-om yang sudah beranak pinak? Ayo. Justru sebaliknya. Oh, sebaiknya ya, benar-benar nih katanya tuh itu mitos nih. Faktanya sesuai dengan penelitian dari University of California nih ya. Jauh. Pada tahun Jadi 2018 benar. Pada 2018 nih dengan melibatkan objek 2.500 pesepeda, terus juga 539 perenang dan 789 pelari ini. Hasilnya itu membuktikan bahwa fungsi organ reproduksi pesepeda tidak lebih buruk dari pelari dan perenang. Pastinya mungkin
kalau kita melakukannya secara berlebihan mungkin itu akan beresiko ya Om ya. Beresiko, Tetapi jelas. itu teman-teman kita juga harus tahu kadarnya ya. Betul. Kadar diri kita tuh. Jadi itu mitos atau fakta nih Om-om yang sudah beranak pinak? Mitos dong, yang jelas Mitos pasti dong ya. mitos. Soalnya di sini udah anaknya udah berapa ini? Di sana anaknya udah berapa? Jadi itu katanya mitos teman-teman, udah ada reviewnya nih, reviewnya tersendiri. Saya sekarang usia 27 udah anak 4. Aduh, 27 kali berapa? What? Kali berapa? 27 anak yang 4. Kali berapa itu Kali teman-teman? Itu dari bersepeda loh sebenarnya tuh. Wow. Kenapa mungkin ada faktor sedikit ya sebenarnya, ada faktor Benar. sedikit dari tingkat kita atau misalkan dari kesehatan kita gitu Ya, ya, benar. diakibatkan dengan pola bersepeda dulunya tuh. Nah, bersepeda ya. Nah, satu intens dulu bersepeda ya. Ya. Ternyata kalau dari sepeda sendiri, kalau pengalaman pribadi nih ya, Iya, benar tuh. ke satu mungkin mengurangi apa ya, kalau bisa dibilang tuh Bahasa yang ininya, bahasa yang sopannya dong. bahasa yang sopannya, atau ibaratnya tuh efektivitas Iya. atau apa ya, ibaratnya tuh mengurangi kadar dari si Aku nggak ngerti teman-teman. Aku nggak ngerti ini maksudnya apa. Mungkin ini juga ya Om ya dari apa sih pakaian yang dipakai juga Ya. ya Om ya. Terus juga pada posisi apa joknya juga mungkin kita bisa pilih yang lebih nyaman untuk Ya. diduduki ya gitu. Terus juga mungkin kalau bersepeda itu lebih jangan duduk terus ya, mungkin kita harus berdiri juga ya Om berdiri ya. juga nanti ya. Ibaratnya apa sebutnya itu bilang tuh interval. Interval ya, Nah, jadi- intervalnya. Tuh, jadi nggak monoton duduk duduknya. terus ya Om ya. Jadi bersepeda tuh intinya bagus lah Bagus ya. untuk kesehatan, apalagi untuk masalah kejantanan pria. Oh. Itu paling terbaik gitu. Wah, benar-benar. Oh, berarti Mungkin itu dari teman-teman banyak lah yang emang Ngobrol sambil ngopi enak loh. nah, ngobrol boleh tuh, boleh tuh. boleh. Oke, terus ngobrol, terus. Nah, intinya gitu ya, Vi. Ya, benar. Intinya gitu. Jadi dari sepeda itu banyak keuntungan sebenarnya yang emang bisa kita rasain buat tubuh. Iya, benar Nah, Om. Jadi sebenarnya tadi mitos sebenarnya Itu kalau mitos ya, itu menurunkan apa sih reproduksi pada pria. ya justru itu menambah. Oh, sebenarnya menambah. tuh. Menambah. Karena capek ya habis itu jadi Nah, pengen capek. Terus mungkin kalau misalkan kita buka lagi secara ilmu kesehatan Iya. ya, itu tuh ya efektivitas untuk mengurangi kalau bisa dibilang ejakulasi dininya Iya. gitu ya, itu lebih lebih teman-teman. baik gitu maksudnya tuh. Karena lebih bagus ya Om ya, Lebih bukan bagus. menurunkan. Nah, Hmm. oke, berarti itu mitos again dan again mitos ya Om Ya. ya. Apa itu mitos? Karena faktanya udah ada testimoninya nih. Ya. Jelas. Hal itu mitos. Karena itu sangat-sangat terbukti oleh kita. Iya. Kalau itu adalah mitos. Oke. Nah, lanjut ya. Nih katanya tuh ya. Nah, kan ini udah membahas tentang pria ya Om ya. Nah, kalau di wanita itu saat menstruasi tidak boleh bersepeda. Katanya Nah. seperti itu nih. Nah, memang nih ya beresiko apa sih? Katanya tuh bersepeda kan bisa apa? Bikin lemes untuk cewek kalau lagi menstruasi. Padahal yang bikin lemes tuh kalau nggak punya uang guys. Punya uang nggak lemes ya. Nah, Apa lagi, Bi? nah ini. Oh, itu kopinya tuh. Kopinya Boleh datang. nih kita Oke. ini dulu ya. Woi, alhamdulillah. Kopinya Apolicano satu, Apolicano. Satu. Rockstar satu, Rockstar satu, oke. Nih. Kopi susu. Oke. permisi sudah tadi. Hatur nuhun. Mau diinterview dulu, Mas Boleh Bas? jelaskan Jangan dulu dulu ini dong, sebentar atuh. menunya ini. Sebelah mana? Sebelah Di sini? sebelah sini deh guys. Nah. Masuk, oke. Nah, Gak apa dulu ya, gak apa. Nah, ini nih. Aman. menunya yang dibawa hari ini tuh apa nih? Oke,
hari ini kita bawa menu Rockstar sama Pelicano. Nah, Wah. ini dua menu yang paling laku keras di sini ya. Oh, paling bestseller ya? Iya. Bestseller ya. Keren-keren. Gimana nih apa kandungannya atau bahan-bahannya tuh apa? Oke kan, sesuai nama ya. Iya. Satu dulu Applicano. Applicano itu kita pakai sirup apel sama perpaduan kopi yang dicampur sama gula biar lebih manis lagi gitu. Waduh. Rasanya itu seger banget, jadi rekomendasi kalau cuaca panas minum Applicano tuh. Ada saudara kembarnya dari Applicano itu Rockstar. Rockstar. Oh, ini ada ya. Ini ya. Ini Rockstar tuh. Rockstar itu sebenarnya kembar-kembar sama Applicano, mirip-mirip sedikit. Bedanya itu cuma di sirup. Nah, kalau Rockstar itu adalah sirup lemon. Kita pakainya begitu. Sirup lemon, cobain lah. Cobain dulu dong. Nih, untuk range harganya nih, gimana Range nih? harga ya. Range harga itu dua menu ini sama, harganya itu cuma 17.000. Wah. Iya. Recommended harganya ya. Nyangka banget. Nah, si Kopi sendiri, kita belum kenalan dulu ya. Iya, betul. Kemarin kan, Nah, ini ada murid baru ya. kemarin kan Udah yang dua, itu yang dua dua ya. barista ya. Iya, dua Ini barista. ada lagi Saya nih, anak satu baru. lagi Barista nih. baru nih. Yang ininya ya, masternya ya sebenarnya. Saya anak baru sebenarnya. Boleh dikenal. Pokoknya ini agak-agak sedikit gemoy-gemoy. Gemas. Teman-teman yang mau nomor WA-nya boleh ya. Instagram Masih dulu aja single. kali ya, Instagram dulu aja kali ya. Single. Boleh, Kenalin dulu dong. silakan. Kenalin dulu dong. Oke, ya. Kenalin nama saya Bayu Firmansyah. Gitu ya. Bayu Firmansyah, ya. Bayu Firmansyah. Saya di Pikopi udah dari awal buka sampai sekarang. Gitu. Teman-teman lihat ya. Senyumnya recommended nggak? Ah, Senyumnya bikin kelepek-kelepek nggak? Aduh, tipis. tanya teman-teman zodiaknya apa? Jadinya. aduh, jangan. Rahasia itu, Mas. Rahasia ya. perusahaan. Nah, kalau Pikopi sendiri sebenarnya Kang Bayu ada di mana aja sih Bang kopi itu? Kalau Pikopi itu sebenarnya baru satu cabang di sini. Cuman dari apa? Jadi Pikopi itu ada ininya lah, kayak ibunya mungkin ya. Oh iya. Ibunya itu induknya itu ada Piknik Kopi di Lembang satu. Kopi. Nah, nanti kalau ada yang mau main-main ke Lembang boleh ke Piknik Kopi ya. Itu rekomendasi buat tempat healing atau London ya. sama keluarga weekend cocok Iya, banget iya. buat ke sana. Asal panggil aja namanya Kang Bayu. Kang Nanti Bayu. 20%. Aduh, nanti saya yang bayar. Oke, Kang Bayu atur nuhun. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, selamat dinikmati kopinya. Kita antar Pi, antar dulu Pi. Antar dulu Pi. Oke. Udah beres Season ini. kedua. Nah, Tutup dulu. nah benar-benar ini agak. Nah, teman-teman kita coba dulu ya. Ini tuh Applicano nih, ini adalah salah satu merek apa sih menu baru. Pikopi. Segar banget. Pikopi. Nggak jelas. Ada soundtracknya ya sekarang ya. Wih, segar banget ya Om ya. Cuacanya pas banget. Minum-minum yang segar dari Pikopi ya, dari Ya. Applicano sama Rockstar. Jadi juga untuk teman-teman yang lagi main nih ke Kres atau pengen coba nih, yang ada di Bandung pengen coba apa sih segernya Pikopi ini, bisa juga pesen ya Om ya di Gojek juga ada ya Om ya katanya, atau enggak datang ke Pikopi di halaman Kres ya, Halaman di Kres. Jalan Tereng Adu Adu Manis, Manis nomor 47. 47. Nah, kita back to topik ya Om yang Boleh. tadi ya Om ya. Sebentar, ini kalau Rockstar jadi kayak apa ya? Dibilang tuh Nekerok. Arab sama Star Lampung. itu jadi blank. Iya. Masing-masing. Lupa dia. Oke, lanjut kali ya ke pembahasan lagi ya Om ya. Nah, yang keempat itu kan tadi udah tentang menurunnya reproduksi pada pria itu hoax ya Om, atau itu mitos nih Mitos. teman-teman. Nah, yang keempat itu saat menstruasi wanita itu tidak boleh bersepeda Om. Ya. Nah,
Katanya tuh bisa membuat wanita tuh lemas. Faktanya nih, sesuai dari artikel Halodoc yang ditinjau oleh Dr. Rizal Fadila pada tahun 2020, sepeda dapat melancarkan siklus darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke tubuh kita nih. Terus juga gerakan otot tungkai kaki itu yang dilakukan saat bersepeda dapat membuat mengurangi rasa kram di perut dan punggung. Pastinya itu malah bagus ya untuk apa sih, kita kan kayak aku nih ya, apa sih, datang menstruasi itu wah sebenarnya tuh agak-agak sakit juga nih teman-teman. Jadi sama malah aku juga sakit. Iya kan, you know that kan, kalian relate kan. Iya juga gitu. sakit guys sebenarnya. Itu sebulan sekali ya teman-teman, itu emang agak-agak PR sih, apalagi di hari-hari pertama. Malah itu bagus kita olahraga ya Om, dalam masalah bersepeda, karena itu juga bisa buat apa sih, kram-kram di perut sama di apa punggung itu bisa berkurang. Bisa berkurang. Jadi itu gitu. yang katanya kita nggak bisa bersepeda saat menstruasi itu juga mitos ya teman-teman. Ya, karena faktanya tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Benar. Cuman mungkin masukan aja, bukan masukan, cuman mungkin pemaparannya. Ya. Jadi yang jadi apa, yang jadi hambatan tuh sebenarnya tuh bukan masalah menstruasinya. Apa tuh? Masalah malesnya. Iya. Karena emang suka mager ya. Mager. Lagi jadi mau lagi Kan gitu ya. lagi Kalau mau- ditanya kenapa sih lagi lagi iya benar Nah, Om. gitu ya. Berarti ini kalau misalnya bagi cewek yang sedang M, Iya. ada mungkin ya produk-produk pembalut emang. Oh iya, yang ada pasti ada. Terus juga mungkin kita bisa pilih yang agak tipis atau Ya. yang mungkin daya tampungnya tuh Lebih banyak ya. Ada yang lebih panjang juga gitu. Itu beragam banget. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan juga sebenarnya. Yang jelas sih Yang ada sayapnya ya. ya, yang jelas sih saya pelindungnya lebih lebar. Iya nggak, Nek? Iya. Iya, Bo. Tuh. Jadi lindung, Bon. Iya. Jadi itu sekali lagi tuh mitos ya, Om Mitos. ya. Jadi Mitos. walaupun kita lagi datang bulan, kita juga nggak boleh lupa untuk tetap berolahraga, salah Berolahraga. satunya dengan bersepeda, karena itu impact bagi tubuh kita saat lagi menstruasi itu lebih baik. Ya. Dan mungkin sekedar pengingat juga ya. Jadi buat kaum hawa nih, Ya. kalau misalkan bersepeda dalam keadaan bisa menstruasi Ya. gitu ya, atau lagi M gitu. Nah, mungkin yang harus diperhatikan itu masalah higienisnya. Iya benar. Masalah misalkan apa ya, bisa dibilang pelindungnya. Pelindungnya, Gitu. Jangan ya. sampai misalkan pas begitu kita naik lepasin jok, nah itu jadi bodoh. Nah itu yang jadi bahaya ya. Ya benar-benar. Ya, intinya jangan sampai tembus dengan segala rupa mungkin. Nah, emang buat apa ibaratnya tuh buat self confident juga buat Iya. kita ya gitu. Benar-benar Om. Ya, Biar nggak biar nggak repot, repot. benar. Gitu. Sedikit-sedikit SPBU, sedikit SPBU ke Nggak toilet. nyaman. Nggak Benar-benar. nyaman. Juga jangan lupa juga persiapannya juga kita harus tetap bawa ya Om ya. Ya. Tuh cadangannya. Betul. Next nih ada katanya tuh bersepeda di jalan raya sangat berbahaya. Oh gitu. Iya, memang sih ya Om, resiko di jalan raya itu pasti ada aja ya. Kalau nggak Pasti kita aja. ketabrak ya kita nabrak gitu ya Om ya Jelas. sebenarnya ya. Nah tapi hal itu tuh nggak akan terjadi ya kalau kita lebih hati-hati atau kita mengikuti apa sih lalu lintas Ya. ya benar, Betul. rambu-rambunya, atau mungkin kita juga bisa memilih apa sih jalan raya yang mana yang mau kita tuju ya Om ya, atau yang rame atau apa gitu. Apalagi kalau misalnya untuk pemula itu lebih baik di jalan yang sepi dulu aja kali ya Om ya. Ya. Tuh. Terus jangan lupa Jadi juga traveling masih pembahasannya masih yang di 3 sama 4 ya. 3 sama 4 karena ini sensitif ya. Ini agak sensitif ya teman-teman. Itu buat tim kreatif ada highlightnya nggak itu? Nanti dibikin dulu ya. Oke. Cara memilihnya ya. Cara membalut yang benar gitu. Makasih untuk saya. Nah, untuk meninjau atau untuk melengkapi perjalanan kita di jalan raya itu kan kita harus pakai helm juga Om pastinya ya Om ya. Terus juga memilih rute yang aman sama kalau bisa itu meminimalisir kecelakaan tuh. Nah. Tuh kata
Terus ada juga nih, menurut pakar transportasi nih, pengendara sepeda juga harus waspada nih terhadap kondisi jalan ya, dan selalu berkomunikasi dengan pengguna jalan lain. Jadi kita juga nggak boleh, gue sepedahan nih, kalian harus menghargai juga, nggak bisa gitu ya Om Iya. ya. Karena kan kita di jalan raya itu bukan hanya kita seorang gitu, mungkin ada banyak kendaraan lainnya. Jadi kita juga Nah. harus ya setidaknya kita harus humble ya, atau kitanya juga harus jangan nakal lah gitu ya. Nah, betul. Jadi sebenarnya bahasan ini juga udah sama bahasan di episode sebelum ya, kemarin. benar. Jadi intinya dari tadi untuk apa yang mitos ya, Iya. mitos bahwa bahwa bersepeda di jalan raya Itu itu berbahaya. Nah, intinya sebenarnya tuh safety readingnya, Iya, benar. safety readingnya, helm, kaos tangan, kacamata, Iya. sampai sepatu mungkin ya. Terus cara pakaiannya yang Iya, kemarin benar, kita benar, diobrolin Itu juga. di episode kita 8 tuh. 8 atau 10 kemarin? 8 dan 10. 8 10 kebetulan. ya. Tapi secara spesifik kita apa sih menjelaskan tentang safety reading itu ada di episode 8. Episode Sama Om Windu. Sama Om Windu ya? Iya kemarin tuh. ya, tentang masalah Safety safety reading. reading. Sorry, kalau ngomongin tadi masalah sepeda itu jangan di jalan raya ya. Iya. Jadi tolong kasih masukan juga bersepeda yang aman itu seperti apa. Nah, Satu mungkin kalau menurut pandangan kita nih, Iya. atau pandangan yang awam dari kita di sini, bukan awan yang expert loh. Iya. Nah, mungkin jadi sepeda itu harus pada lajurnya atau jalurnya. Iya, jalur sepeda Satu ya. itu. Kalau misalkan lajurnya ada di kiri, kita di kiri. Lajurnya di kanan, kita di kanan. Iya, benar. Nah, terutama mungkin yang tadi komunikasi Antar itu ya, dengan antar sesama pengguna jalan sesama ya. pengguna jalan yang Iya. lainnya. Seperti misalkan tiba-tiba misalkan sepeda nih naik ke trotoar gitu. Punten, enggak gitu juga gitu. Agak repot. Cek giling enggak gitu juga. Mungkin karena kita akan tersinggung Iya, nanti. benar, Om. Nah, mungkin lebih ke arah sana sebenarnya, lebih masalah ke etika sebenarnya. Etika juga ya, Om Etika ya. bersepedanya nanti di jalan kayak gitu-gitu. Enggak, karena tadi ada bahasan kan bahaya bersepeda di jalan raya. Tanda kutip menyebabkan kecelakaan kan. Iya. Jadi kita ngomongin kecelakaan bukan hanya sepeda kalau Iya, ngomongin itu kan. iya, benar, Om. Berarti tidak lebih spesifik gitu kan. Kecelakaan itu dapat terjadi sama siapa aja. Iya, Nah, sebenarnya gitu ya, iya betul. benar. Balik lagi ke Diri kita sendiri nih, kita Iya. mau membawanya kemana nih? Sebenarnya mau ke tujuan apa ke rumah sakit ya? Mau di mana hubungan kita? Iya, ya? benar. Nah, safety itu. drivingnya, safety ridingnya, Iya, Iya. yang harus dijaga. Benar. Jadi Jadi gitu. bersepeda jalan raya itu berbahaya itu adalah mitos. Mitos. Tuh, mitos. Karena semuanya tuh bahaya sebenarnya dimanapun ya. Kalau dimanapun. kitanya nggak hati-hati, kitanya nggak memikirkan ke apa sih ke keselamatan kita tuh. Jelas itu ya, Pi ya. Jangan lupa juga tetap pakai helm ya, Om ya, dan Iya. pilih rute yang aman. Ya. Seperti di jalur sepeda. Jalur sepeda. Di Yang jelas mungkin teman-teman di belakang juga ya, teman-teman kreatif di belakang itu kan pesepeda juga semua Iya, nih. benar. Termasuk ada Kang Farhan, ada Pak Budi, Pak Pak Budi. Atok ya. Nama panggilnya Pak Atok ya. Pak Atok. Atau mungkin nanti teman-teman yang di belakang yang lain tuh banyak banget itu Banyak banget pesepeda bersepeda semua. semua ya. 1.200. 3.000 juta. Itu mau fun bike ini ya. Masuk ke sini. Yang jelas mereka melakukan rute perjalanan tuh Nggak yang dekat-dekat singkat, aja, ya gitu. benar. Itu long distance gitu. Jauh ya. Lebih ke mereka lebih tahu gimana caranya untuk bisa menghargai satu sama lain pesepeda Ya. atau yang menggunakan motor atau mobil. Ya, mungkin secara keselamatan mereka udah hitungkan juga sebenarnya. Benar. Nah, secara pengalaman mereka akan lebih tahu sebenarnya. Ya, benar. Gimana Nah. ya? Ada persiapan atau tips nggak ya, Om ya, dari teman-teman Nah. belakang ini tentang bersepeda nih di jalan Nah. raya? Gitu. Yang pasti hati-hati, saling menghargai, taat sama peraturan lalu lintas. Nah, Udah itu paling mungkin. basicnya itu ya, Om ya. Basicnya itu ya. Jadi nggak harus misalkan pesepeda nih. Ada orang mah lain motor. Iya, jadi kita mau Nah, begitu lampu merah, tetap jalan. jalan langsung. Blenyeng. Kan agak kalau ketabrak
Mental nih. Lebih ke sana sebenarnya, lebih ke safety. Gitu. Gimana? Mental nih. Kan ketabrak. Ngerem. Nah, Itu mungkin jadi ya singkatnya kayak gitu ya, Pi. berarti bersepeda di jalan raya berbahaya itu adalah mitos juga ya, Mitos Om ya. juga. Jelas Teman-teman, mitos juga. itu adalah salah satu mitos juga nih. Lanjut ya Om ya. Nah, katanya bersepeda hanya untuk orang yang bugar atau yang udah sehat aja. Jadi orang-orang yang sakit, yang lemah itu udah deh jangan sepedahan. Itu gimana tuh Mitos menanggapinya? atau fakta? Mitos. Mitos ya. Mitos atau fakta? Mitos ya. Jadi atau pakai. Real atau fake? Kalau misalnya yang bersepeda itu hanya Jadi orang-orang bugar, ya. tujuannya untuk sehat atau untuk apa berarti orang Benar sehat? ya, tuh benar. Dan untuk orang yang mungkin kurang sehat untuk menjadi sehat, ya salah satunya untuk jalannya itu yaitu bersepeda. Benar Nah, banget. gitu. Tuh makanya tuh siapa aja tuh bisa bersepeda ya Om, terlepas dari tingkat kebugaran kita. Bahkan bersepeda itu adalah cara yang bagus untuk meningkatkan stamina kebugaran secara bertahap. Secara bertahap ya. Pastinya, karena iya. nggak berat-berat gitu ya. Kalau Iya. bersepeda tuh bisa sambil fun, bisa sambil main juga. Karena dari sepeda ya, kalau pengalaman Iya. pribadi, begitu kita ngobrol juga dengan teman-teman yang emang dia punya riwayat nih sakit, terus pas begitu pasca sakitnya, setelah sakitnya dia ngerasa aduh udah enak badan nih, udah merasa enak badannya gitu ya. Apa yang dilakuin? Kalau hari jelas mungkin. Terus jalan kaki mungkin ya 30 menit dalam sehari itu lebih baik sebenarnya. benar. Itu awal-awalan dulu. Nah, setelah misalkan nanti teman-teman misalnya udah ngerasa lebih fit, Iya, alhamdulillah. pasca yang sakit itu mungkin ke sepeda. Bersepeda ya Om Nah, ya. karena jujur loh, dari sepeda atau dari olahraga yang lain itu ningkatin imun. Imunnya benar ya. Nah, dari imun kita sendiri nih jadi ningkat nih dari teman-teman juga ya semua. Nah, terus juga dari psikologisnya nih, psikologis dari teman-teman itu jadi ngangkat juga sebenarnya tuh. Kan kita ketemu banyak orang, ngobrol, silaturahmi sana sini. Terus kita ngelihat begitu banyak misalkan atau kita ngelihat alam nih, hijau atau alam yang emang bisa dilihat itu bisa tenang, bisa teduh gitu. Itu salah satu mungkin jadi obat. Benar Om. Jadi menambah stamina kita ya Om ya. Ya, menambah stamina, menambah imun kita lebih naik lagi gitu. Terus juga nih menurut pelatih kebugaran juga nih bersepeda bisa dimulai dengan kecepatan dan jarak yang pendek, kemudian ditingkatkan seiring berjalannya waktu nih Om. Jadi mungkin kita hanya 5 kilo dulu atau step by step lah gitu ya. Iya, besoknya 10 atau gitulah. Jadi kita bisa tingkatin sedikit-sedikit ya. Mungkin kalau misalnya kita yang tadi kata Om, imun kita mungkin belum stabil tuh bisa di sedikit-sedikit makin banyak juga mungkin stamina kita, imun kita sama antibodi kita juga lebih kuat ya Om ya. Lebih kuat. Jelas manfaat atau efek dari olahraga, mau olahraga apapun ya, termasuk sepeda sendiri yang kita bahas sekarang ini, itu sangat dahsyat sebenarnya, Pi. Benar banget Om. Cuma itu aja sebenarnya satu. Jadi lawan rasa malesnya. Rasa M-nya. Rasa M-nya gitu, magernya gitu. Sebenarnya itu jadi PR. Benar Om. Makanya kita butuh yang tadi kita pernah bahas lagi. Seberapa jauh kita butuh komunitas nih? Iya benar ya Om. Itu bisa membangkitkan gairah kita untuk bersepeda lagi untuk berkomunikasi lagi gitu. Berkomunikasi lagi. Itu kan pasti ada telepon ya, nanti ada interaksi dari komunitas gitu ya. Nah, ayo kesini yuk, ayo tunggu ya di sini, tunggu ini ya, tunggu di perempatan ini ya, gitu mungkin lebih ke sana lah sebenarnya. Benar banget Om. Jadi bersepeda hanya untuk orang yang bugar itu mitos. Kan sudah baik sana mitos. Jadi fakta-fakta semua atau mitos-mitos semua tentang yang tadi yang tadi dibahas itu sebenarnya faktanya nggak seperti itu. Nah, ini yang terakhir nih Om ya. Katanya nih semakin mahal sepeda semakin baik. Benar atau tidak tuh? Mitos atau fakta? Mitos, jelas. Pastinya mitos ya Om ya. Karena sepeda yang lebih mahal emang biasanya itu menawarkan fitur tambahan sama material yang lebih ringan ya Om ya. Sebenarnya tapi mau pakai sepeda harga berapapun juga itu sama aja ya sebenarnya ya. Karena kita juga butuhnya alat beragamanya bukan harganya ya Om ya.
kemauan sama niatnya. Benar banget. Gitu, gitu. Tuh. Jadi jangan takut untuk memulai teman-teman sebenarnya tuh ya, yang dibahas sama Mas Pindu kemarin ya. Iya, benar. Jadi jangan takut untuk memulai bersepeda atau memulai untuk bersepeda lah ibaratnya gitu ya. Jadi jangan takut itu seperti itu. Benar. Nah, apapun yang kita punya, misalkan sepedanya apapun yang kita punya, coba dipakai. Intinya sebenarnya tuh masalah nyamannya. Nah, bersepeda. benar nih, kata ahli sepeda juga nih menyarankan untuk memilih sepeda yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan, bukan berdasarkan harga semata. Sepeda yang harganya lebih terjangkau tetap bisa sangat fungsional untuk keperluan sehari-hari kita juga. Ya. Setuju ya itu, Mas? Setuju ya. Jelas banget, setuju banget. Kalaupun misalkan teman-teman nih pengen grade-nya ditambah, itu mungkin ya Mungkin upgrade lagi, cuman Upgrade. bisa bertahap juga Bisa ya Om ya, bertahap kan juga. kita bisa nabung dulu atau gimana dulu ya Om ya. Jangan memaksakan lah ya intinya Ya. ya Om ya, jangan memaksakan diri kita apa sih tentang stamina kita sampai dompet kita juga nggak usah memaksain Ya. ya. Nah, ngomong-ngomong tentang mitos dan fakta, Apa tuh? coba kita kaitkan dengan cruise, dengan sepeda cruise. Apa tuh Om tuh? Mitos atau fakta? Cruise sekarang tidak lagi bertahun-tahun untuk ordernya. Ordernya tuh mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Fakta. Fakta ya. Fakta. 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 Berarti bukan mitos ya? Bukan mitos. Karena kan kalau mitos itu ya mungkin sesuatu dari masa lalu yang dilebih-lebihkan, Dilebih-lebihkan, Om. Karena betul. sekarang nih masa sekarang ini terus itu cuma sebentar lah PO-nya ya, Ya. Om ya 1 sampai 2 minggu aja teman-teman. Udah langsung bisa langsung dibawa pulang. Langsung pulang. Nanti ada prosesnya ya, ada proses nanti teman-teman bisa order langsung ke cruise adminnya, Ya, benar, nanti ditanya Om. tentang masalah warnanya, Iya. setelah nanti warnanya dikasih untuk mock up-nya, Mock-up-nya setelah juga. mock up-nya nanti ada spesifikasinya. Ya benar-benar Om. Nah, nanti dikasih waktu atau misalkan rentan waktu untuk si order sepeda ini. Ya, tuh. Nah, mungkin hari ini atau misalkan di bulan ini, bulan kemarin kan ada promo ya. Ada promo. Nah, bulan ini mungkin teman-teman sebenarnya yang mau pesen cruise juga, sekarang itu nggak lama sebenarnya. Iya, sebenarnya udah nggak lama karena kita juga apa sih udah upgrade lagi Om ya, misalnya Ya. kayak SDM-nya juga Ya, alat betul. kitanya juga udah Alat kita. lebih cepat juga nih. Ya. Terus juga untuk teman-teman juga yang mau order bisa sekarang ya Om ya, karena Ya. wah kita lagi banyak banget orderan ya Om Ya. dari mana-mana nih untuk teman-teman juga. Karena kita kebetulan juga akan ada produk-produk baru juga ya Om Betul, ya. satu Ini itu. kita bocorin tuh. Kita akan ada banyak produk-produk baru, Hmm. produk-produk kolaborasi juga Ya, ya jelas. nih. Siapa yang selalu suka nih sama produk-produk kolaborasi karena produk kolaborasi itu adalah produk yang limited banget Om, hanya Jelas. kita yang punya nih. Karena Hmm. itu dedikasi kita sama salah satu kolaborasi itu nih Om ya. Tuh. Ya. Nah, itu ya teman-teman, pokoknya cruise sekarang udah tidak lama, Lagi. Itu rumor-rumor atau mitos Bukan itu. udah tidak lama lagi, maksudnya tuh Pesannya udah nggak lama Nah, lagi. ordernya udah nggak lama gitu. Udah cepat. Terus juga nih mitos atau fakta kalau produk-produk cruise itu dibuat sendiri nih Ya. Om, sampai part-partnya gitu loh. Mitos atau fakta tuh? Itu satu fakta. Fakta ya yang jelas. Fakta. Wah, kenapa nih Om? Karena dari sebagian part, dari sebagian taruhlah mainframe-nya, Iya. mainframe sepeda itu insya Allah kita buat sendiri. Tuh, jadi teman-teman yang udah punya cruise juga nggak akan kesulitan Ya. ya Om untuk mencari part-part yang lainnya gitu, Ya. karena kita juga menyediakan karena kita memproduksi langsung ya Om ya. Memproduksi langsung. Dan itu juga bisa dipakai untuk merek lainnya ya Om Dari ya. sepeda yang lainnya. Tuh, worth it banget. Jadi universal ya. lebih Terus ke juga universal. mitos atau fakta, katanya tuh cruise karena sekarang belanjanya udah lebih gampang. Karena kita punya beberapa E-commerce-nya ya. e-commerce nih. Jadi teman-teman, faktanya sekarang cruise juga udah lebih gampang dijangkau ya Om ya. Jelas. Mungkin untuk teman-teman yang agak repot tentang harus ke WA atau gimana, sekarang juga bisa langsung diorder lewat e-commerce. E-commerce-nya ya. nih. E-commerce-nya apa kita tuh sekarang? Ada di Shopee sama di Tokopedia. Tokopedia, ya. Nih.
Kalau di Shopee namanya Kris by Sama semuanya sama kayak Oh, nama oke. IG. sama nama IG semuanya, Ya, Kris Kris by by ID. Wah, jelas. Jadi teman-teman bisa langsung ya searching, bisa langsung lihat. Mungkin ini salah satu produk, salah satu bentuk dari kita untuk memfasilitasi teman-teman Iya. supaya lebih mudah. Mudah. Satu itu, yang kedua mungkin teman-teman sekarang tidak akan sulit lagi Benar. untuk mencari informasi tentang si produk-produk Produknya Kris. itu ya, mungkin jelas. benar-benar Om. Terus juga bakal banyak promo-promo spesial juga nih Om di Betul. e-commerce. Pastinya gratis ongkir ya Om. Terus ada potongan diskon juga pasti ada tuh. Jadi untuk teman-teman bisa dicek juga ya di e-commerce kesayangan teman-teman nih, ada Kris by ID ya Om Kris ya. by ID. Nah, yang sekarang yang lagi running ya, Vi, yang lagi berjalan sekarang tuh dengan dishub untuk Dishub dari ya. Jakarta ya, DKI Jakarta ya Keren sekarang banget ya, benar-benar, Om. Informasinya di situ ya. Nah, mereka tuh mesen beberapa sepeda lipat Kris. Wih, keren banget tuh ya Om. Benar nggak? Itu satu, satu. Yang keduanya mungkin nanti teman-teman juga bisa cari informasi tentang keberadaan Kris di Jam Selinasnya. Malang. Tuh, nanti juga kita akan untuk teman-teman yang nggak bisa datang atau apa, kita akan kasih tahu juga ya Om ya. Ya. Dan kita akan tour juga nih biar kita sama-sama merasakan lah Om ya. Ya. Tuh. Ya, kita akan live on the spot Iya. di Jam Selinas Kita akan sapa-sapa teman semua di Jam Selinas Malang. Malang. Nah, terus juga nanti kita punya agenda dengan timnya Jam Selinas yang Malang. Nanti kita coba lihat bagaimana kesibukan mereka tuh untuk mempersiapkan Jam Selinas Malangnya gitu. Tuh, wah itu seru banget Yang ya Om ke-13 ya. yang jelas 13 sekarang. 13. Nah, nanti kita live sama-sama dengan mereka. Ih, seru banget tuh. Jangan lupa juga untuk selalu nyalain notifikasi Om ya, karena Ya. kita pasti bakal update semua hal-hal di Kris ini nih. Biar teman-teman juga nggak ketinggalan ya Om ya, Ya. tentang updatean terbaru dari Kris pastinya. Betul. Nah, mitos atau fakta lagi, Vin? Apa tuh Om? Kris bisa custom pen atau enggak? Minta satu fakta tuh. Jeng 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 jeng. Fakta. Karena kita sekarang juga udah lebih mudah banget nih Om, karena kita udah ada divisi painting. Ya, Nah, itu juga bisa mempermudah karena kita juga udah bisa langsung turun langsung ya Om. Turun langsung. Jadi kita juga bisa ngecek juga nih custom painting teman-teman semua ya Om ya. Nah, dan untuk teman-teman juga jangan khawatir sebenarnya. Jadi di Kris ini kita tuh nggak hanya sepeda Kris yang di custom. Iya. Jadi teman-teman bisa sepeda apapun. Ya, Termasuk benar-benar. mungkin yang di belakang nih ya. Ini ada sepeda-sepeda Federal, ada sepeda-sepeda Evenhon gitu ya. Benar-benar. Yang mungkin di repaint. Terus ada sepeda nih yang di belakang. Ini ada Bianchi. Seri Repre. Keren banget ya. Nah, ini bentuk dari atau hasil dari teman-teman divisi painting. Wih, keren Yang banget repaint ya. banget. Nah, kayak gitu. Dari mulai mungkin nanti dekal dan lain-lain itu udah ada di sini. Bisa ya Om ya. Bisa sesuai order ya. Oke. Oke, Kita skip dulu azan ya. Azan asar ya? Ya. Udah ini masuk Udah ini masuk. pos belum?
Bentar. 3, 2, 1, go. Om, kan kita sudah beri keadaan ya Om tadi ya Om. beri keadaan. Tadi kan di pembahasan tadi itu kita udah membahas tentang mitos dan fakta tentang sepeda nih Om. Ya. Nah, kebetulan nih yang segar ini di bawah kita juga kita harus tahu nggak sih mitos dan fakta tentang kopi ini perkopian. Ya, kopi. Kita cari tahu dulu ya. Ya nih tentang Mitos atau fakta dengan berbagai hal, hal. termasuk mungkin nantilah Ya, kita tentang- coba ngobrol ya. Ya benar nih. Hmm. Ya kita akan sambut pakarnya langsung nih Berdiri tentang jangan. perkopian. Ya dong, Berdiri panggil dong. Oh ya berdiri dong. Let's go. Kita panggil aja nih founder dari founder dari Jeng 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 jeng. founder dari di kopi. Halo Mas. Langsung Langsung duduk. aja duduk Oh. Pak. Udah kita sambut nih dengan red carpet ya tadi ya. Ya. Nah ya. Satu dulu dong, satu dong. Nah ini. Berhubung ada dua, jadi ya pengmen aja. Nah, kita Pengmen. ada Ini gimana gini aja? Nggak apa-apa. Oh, pakai aja. Aman kok. Aduh, ini beda lagi nih. Waduh. Ceritanya apa? Coba ceritain dulu. Ya, jadi ini kebenaran bukan dapat oh bukan yang ini. Oh, yang ini. Ya, jadi Pikopi ini baristanya tuh sering banget ada eksperimen gitu. Jadi ini ada kopi yang diminum kan Rockstar ya. Nah, kalau ini tuh Blue Curacao. Blue Curacao. Blue Curacao ya. Kalau susah nyebutnya Bulao aja udah. Ya, Bulao. Nah, ini tuh jadi rasanya jeruk sebenarnya, pakai lemon gitu, pakai kopi. Oh. Birunya nih dari mana ini? Birunya dari pewarna kayaknya. Juga kurang tahu. Bukan. Food grade. Aman. Aman ya. Aman. Jelas pasti yang kalau yang di eksperimen pasti udah jelas aman. Dikocek dulu. Oh iya. Sok. Dikocek. Coba dirasain. Coba dirasain ya. Gimana? Nyobain? Silakan. Oke sih, cuman nggak bisa nandingin Rockstar, Bestseller banget ya. Iya, soalnya best seller juga gitu. Kita juga ada literan sebenarnya. Ada sih, literan. untuk Rockstar ya. Gitu. Jadi teman-teman kenalin nih dari episode itu tuh ketemu di episode berapa? 6 aja ya kalau nggak salah. Episode 6 ya. Ya. Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan foundernya nih. Iya. Bener nggak? Founder Pikopi. Pikopi. Jelas lebih enak nggak ya? Beda. Kopinya doang ya. Tapi enggak ya. Iya. Kayaknya kita harus buat itu loh, Bi. Ini ya apa sih apa Jingle. soundtracknya nih? Ada jinglenya. Iya. Jingle-nya. Kita buat nanti ya. Pikopi. Kok jadi Suara om ya nanti ya. Oke. Teknisi. kalau Kreus sudah punya tapi jingle. Jingle-nya Chris. Udah nggak tahu. Kayak makan ya. Terus. Gitu. Ngarang ya Yang lebih. mixingnya siapa? Om? Jinglenya. Bingung itu kalau Chris. Kacau gini. Saya belum dapat gripnya. Iya ya. Maksaan. Nah, ini rame nih kayaknya nih. Seru nih. Karena ngomongin masalah mitos dan fakta. Tadi sepeda, sekarang kita ngobrolin tentang kopi. Karena banyak banget ya berita atau apa sih pembahasan yang simpang siur nih tentang kopi juga nih. Karena kan kopi itu bisa dijadiin kayak salah satu apa sih makanan pokok juga untuk kita ya, tapi Minuman katanya, kali. ya, minuman pokok untuk kita. Tapi itu juga katanya tuh berbahaya juga sebenarnya. Gimana nih untuk menanggapi hal itu? Ya. Insya ada beberapa sih sebenarnya. Kalau misalnya kita lansir di sini ya, di Wikipedia-nya ya, si Google ini, searching Google ini, banyak sekali mitos, banyak sekali anggapan-anggapan dari orang-orang tua dulu. Bahasanya kan tahu sendiri ya, kalau dulu tuh kita tuh seperti contohnya jangan duduk di depan pintu atau di lawang panto, di sini nongtot jodoh gitu ya. Nah, itu kan mitosnya sebenarnya apa sih itu, Pi?
jalan. ngehalangin jalan kan gitu ya. Pak Pedro, Hmm? bahasa Indonesianya apa tuh? Apaan? Jangan nonton dulu. Apa ya? Bisi nolol, bisi nolol. Ketemu jodohnya susah ya Bisi katanya. bisi apa namanya tuh? Gitu. Iya bener, susah. Kayak gitu lah, Susah susah jodoh. ya. Katanya. Nah itu salah satu kayak gitu ya, Pi, Iya. ya. Mitos-mitos kayak gitu dari dulu tuh. Nah mungkin kalau di makanan banyak sih sebenarnya, Banyak, makanan ya. dan minuman gitu ya. Termasuk mungkin ada hal yang mungkin sampai sekarang tuh masih ditanyain sebenarnya tuh, ragu atau enggak, mitos atau misalkan faktanya benar atau enggak gitu. Benar. Seperti misalkan ini, kita udah makan semangka nih, Ya. terus boleh nggak disatuin dengan kopi? Nah, Hmm. iya. Nah gitu ya. Bukan berarti diaduk sama kopi Iya, enggak. iya. Jadi makan semangka dulu, langsung minum kopi. Gimana? Terus saat ini tadi. Oh gitu, langsung jawab. Kalau misalnya kopi sih sebenarnya mitos sama faktanya lebih ke kesehatan ya tadi bener gitu. Yang pasti sih kalau misalnya makanan dipadukan dengan kopi itu ya. Jadi kan gini, sebenarnya kopi itu sendiri itu kan sebagai kebutuhan apa namanya istilahnya yang ada di dalam kopi itu kafein, betul. Nah jadi kafein ini sendiri itu kan supaya kita tuh lebih semangat gitu kan. Nah, kalau misalnya dipadukan, let's say sama apa namanya semangka dan segala macam itu nggak apa-apa asal sebetulnya jangan pakai susu karena susu itu biasanya menetralisir apa namanya asupan gitu, kayak gitu. Jadi mungkin kalau kopi pada umumnya nggak pakai susu itu oke-oke aja, Oke-oke aja gitu. ya, aman ya. Aman-aman aja sih. Jadi kalau misalnya rockstar habis makan semangka terus minum rockstar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, cuman lebih ke kok yang satu lemon yang satu semangka ya gitu, cuman nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Kita mah lebih karena wong. Tapi ini Nggak apa-apa. vitaminnya banyak nih. Vitamin. Iya betul. Vitaminnya banyak. Jadi nggak apa-apa ya Nggak apa-apa ya. sebenarnya. Jadi bukan mitos ya, Benar-benar. Bukan mitos begitu. atau bukan fakta. Bukan. Bukan mitos. Nah ini juga ada nih, mengkonsumsi kopi itu bisa menyebabkan sakit kepala nih. Benar nggak sih? Mungkin kalau sebenarnya gini ya, biasanya sakit kepala itu banyak kan apa ya penyebab utamanya gitu. Nah, yang paling terkait sama kopi itu asam lambung. Asam lambung. Jadi si kopi itu biasanya kan ke asam lambung dulu, baru bisa ke apa namanya bisa ke kepala, bisa ke perut dan segala macamnya. Nah, tapi kalau misalnya udah di apa ya, ketika melihat gitu ya riset dan segala macamnya, sebenarnya nggak terlalu berpengaruh antara kopi sama asam lambung kecuali emang punya riwayat asam lambung sebelumnya gitu. Nah, jadi untuk apa namanya tadi pernyataan tadi tuh yang kopi menyebabkan sakit kepala ya depend gitu, tergantung sama keadaan si orangnya kayak gitu sih paling kalau kopi. Minum kopi lagi banyak hutang kali ya. Nah, tergantung Banyak bayarin. banyak bayarin. Ada tanggal segini cicilan itu tuh Cicilan, kalau iya. bikin pusing sebenarnya. Minum air putih. Padahal lapas juga udah agak pusing kan. Tapi enggak loh, Pi. Sebenarnya gini, Kayak gimana tuh? banyak faktor atau banyak fakta ya Iya. sebenarnya tuh bagi teman-teman atau yang suka sering ngopi lah. Oke. Saya misalkan dia tukang ngopinya yang mohon maaf yang saset ataupun misalkan yang emang di Itu ya. apa namanya istilahnya di brewing ya atau Ya di bro, di benar. brew lah gitu ya, di brew. Nah, ada anggapan kayak gini Pi sebenarnya tuh Kang Mas ya. Ada anggapan, aduh lagi ngopi orang jangan sih. Ah, Ya. yang kayak gitu ya. Pusing nih kepala kalau nggak ngopi hari ini. Mhm. Nah, mungkin ada anggap juga kayak gitu sebenarnya. Itu banyak banget. Termasuk mungkin teman-teman yang lagi ngerjain skripsi, nyiapin buat sidangnya. Itu kan sih boleh jelas pasti harus butuh Gitu ya. asupan kopi atau kafein sendiri sebenarnya gitu ya. Lebih ke sana sebenarnya lebih ke masalah persepsi ya. Ya, betul. Kalau untuk nambahin hal yang tadi, itu sebenarnya ada salah satu mitos yang bilang kalau, apa namanya, ya itu tadi, jadi si kopi itu menyebabkan ketergantungan, bener atau enggak. Nah, jadi si kopi itu sendiri sebenarnya kan punya kafein tadi ya. Ya. Nah, biasanya si kafein itu kan dibutuhkan banget, sehingga kalau misalnya hilang kafein, itu tuh kayak sakau kafein gitu lah. Nah, tapi sakau kafein dibanding maaf ya sakau-sakau yang lainnya kayak rokok dan segala macam itu masih lebih bisa diatasi gitu. Nah sakau kafein itu kan kayak gimana ya sebenarnya itu tuh
penyemangat tapi bukan di nutrisi yang tepat. Jadi misalnya nutrisi yang tepat tuh kayak kita butuh protein, kita butuh karbohidrat ya untuk energi dan segala macam. Nah sebetulnya untuk mengatasi kurangnya kafein itu tuh kita dibanyakin minum air putih seharusnya ya, substitutnya kafein tuh ya. Pernah ngerasain nggak sih kalau misalnya kita lagi buka puasa nih, terus udah gitu kita nggak minum air putih, misalnya langsung ngerokok. Kalau untuk yang perokok, nah itu tuh biasanya teng gitu tuh dari ubun-ubun tuh teng. Nah karena apa? Karena yang kita butuhin awal itu bukan itu gitu, tapi air putih gitu. Nah yang bagus itu berarti puasa sama minum air putih sebenarnya. Itu jadi teman-teman lihat tuh. Ini salah satu bukti pencerahan juga ya, Pi ya. Buat teman-teman di rumah, buat yang nonton juga gitu. Yang lagi menyimak nih siaran ini. Intinya sebenarnya tuh dari kopi sendiri sebenarnya banyak manfaat ya. Itu Betul. Banyak manfaatnya sekali. Nah, mungkin ada mitos-mitos lain nggak, Pi? Nah, ada mitos lagi ini katanya nih, ini agak menyinggung atau gimana gitu ya. Katanya tuh mengonsumsi kopi dapat menyebabkan bau nafas. Itu benar atau tidak sih? Aduh, kenapa menyinggung ya kata-katanya? Cuman tapi gini sih kalau bau nafas itu. Mungkin lambungnya naik kali ya. Iya mungkin itu ya bener. Itu satu. Terus yang kedua, karena kan kopi itu biasa. Jadi ada beberapa hal-hal yang ibaratnya apa ya, diproses gitu. Nah biasanya hal yang diproses ini nempel di gigi. Nah itu yang menyebabkan bau mulut sebetulnya. Ya semua juga menyarankan ya di beberapa iklan-iklan pasta gigi terutama itu buat kalau sikat gigi itu 2 kali sehari. Maksudnya itu tuh karena supaya di awalnya ketika kita bangun tidur kita sikat gigi dan mau tidur tuh kita sikat gigi karena supaya menghilangkan noda-noda yang ada di makanan keseharian kita lah gitu di saat itu. Nah sebetulnya sih kopi menyebabkan langsung gitu bau mulut sih sepertinya tidak. Itu mitos sih ya. Kalau misalnya minum kopi emang belum siang, emang agak bau mungkin ya. Cuman Gitu. kalau kita udah bersih giginya mungkin enggak itu ya. Aman, langsung aman aja. Ada mitos yang tadi Ya. berarti ya. Iya mitos. Tapi ada beberapa kopi mungkin ya yang emang ekstrak khusus ya, bukan ekstrak khusus sih. Ada ekstrak-ekstrak lah ya yang bisa menetralisir sebenarnya dari bau itu sendiri. Seperti misalnya kita udah makan jengkol, kita udah makan bau-bauan lah gitu, siap pete gitu ya. Karena mungkin jadi mitos juga sebenarnya. Dan mungkin faktanya benar atau enggak nanti teman-teman bisa praktekin ya. Makan dulu nih 1 papan atau 1 kilo jengkol gitu. Setelah itu misalkan minum kopi, kopinya kopi yang emang banyak teman-teman yang nyaranin gitu. Kopi ini gitu ya. Pas akhirnya keluarnya tuh nggak bau sebenarnya. Iya. Nah, ada yang kayak gitu sebenarnya, ada yang kayak gitu. Mungkin sebenarnya kopi juga tetap sangat bermanfaat juga sebenarnya untuk tubuh juga. Betul. Bisa gitu. Nah, ini lanjut nih, katanya tuh anak kecil jarang minum kopi karena dapat menyebabkan hiperaktif. Nah, ini contohnya ini. Mau minum kopi ya? Berapa besar ya? Mohon maaf ya. Jangan ya gitu. Sebenarnya yang lucu dari pernyataan itu tuh bukan masalah anak kecil jadi hiperaktif, tapi anak kecil kok minum kopi ya. Iya, Sebenarnya anak kecil tuh minumnya air putih, jus mungkin ya. Sama kurkuma plus. Susu jamu lah, kalau dulu kan sering minum jamu ya buyung upi ya. Nah itu lebih ke jangan gitu. Jangan ya. Kita juga. Ini dulu susu formula itu ya. Orang tua dulu juga ada kan. Iya. Kalau anak kecil nggak boleh minum kopi. Betul. Bodoh. Iya. Nah, Betul. tapi enggak gini loh, sebenarnya ada dari kebiasaan lingkungannya Iya, atau betul. dari orang tuanya. Betul. Orang tuanya sering nih ngegosen kopi nih. Yang jelas pasti gosennya api kopi. Iya, Yang jelas ya. pastinya, Udah enggak? pasti. Masuk nggak? Masuk Pak Eko kan? Tapi sorry ya. Iya, boleh. Mitos atau fakta nih.
gitu. Gitu ya. Itu mitos atau fakta tuh? Ah iya ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kopi sendiri itu kan di Itali ya. Sebenarnya di Itali itu kan udah mendarah daging ya. Setiap pagi itu orang-orang Itali itu minum kopi setiap pagi. Setiap pagi ya. Pagi ya. Nah, cuman yang perlu digarisbawahi adalah setelah dari pagi itu orang yang minum kopi itu dianggapnya orang aneh. Karena mereka satu kebiasaannya memang pagi, yang kedua jangan terlalu banyak minum kopi. Nah, kopi sendiri itu selain dari dilihat dari orang Italia lah ya. Kopi itu sendiri kan cocok sebenarnya buat orang yang berolahraga. Katanya kan detak jantungnya supaya lebih memompa untuk nge-provide si kegiatan berolahraga yang keras itu ya. Nah, mungkin kalau misalnya anak kecil itu dikasih kopi untuk step dan segala macam, itu harus diperhatiin tuh kondisi anaknya seperti apa dulu. Maksudnya apakah lambungnya kuat, atau misalnya kayak takutnya nih dari minum kopi itu nanti malah jadi melek misalnya di malam hari dan segala macam. Nah, jadi semuanya tergantung sih apakah si kopi ini lebih bermanfaat atau lebih bahasanya lain mudorot atau ya lebih negatif gitu. Lebih banyak mudaratnya gitu. Ya maksudnya kalau lebih banyak mudaratnya lebih baik jangan. Tapi kalau bermanfaat gitu. Kalau itu emang pengobatan ya. Betul aman. Gitu. Tapi jangan jam 9 malam. Kayak saya kemarin pas nobar jam 9 malam, wah 1:30 masih bangun. Itu mitos atau fakta tuh, katanya tuh ngopi itu emang bikin kita stamina malamnya tuh bisa kayak itu kan susah tidur atau gimana, itu beneran mitos atau fakta sih sebenarnya? Soalnya di depan sini katanya gitu? walaupun udah ngopi gitu? tetap ngantuk ya. Gitu. Iya, Gak apa-apa. Saya juga masih mikir jawabannya. Enggak, mungkin analisanya sebenarnya tuh bukan dari kopinya. Dari kadar gulanya. Enggak, dari kadar gulanya sebenarnya tuh. Dari kadar gulanya. Karena terlalu banyak kadar gula juga sebenarnya tuh ya menimbulkan ngantuk. Sehingga gitu, mungkin. Kan ini kan cuma anaknya temen ya. Dia tuh pas waktu itu pas itikaf, pas lagi bulan Ramadan ya. Semua pihak tuh bilang, kan saya tuh punya permen, mau dikasih, jangan dikasih permen malam-malam. Soalnya dia pas kasih permen malam tuh jadi aktif gitu loh, dia hidup gitu. Malah jadi lincah gitu. Kalau dikasih permen gula-gula, langsung susah tidur dianya gitu. Gimana kalau kita datengin dokter ke sini? Saya takutnya nanti ada yang benar-benar mempraktekkan. Ini kenapa ini? Kata Mas yang baju biru itu, saya kurang tahu sebenarnya jalan tengahnya sebetulnya. Mungkin itu kita punya kadar ini masing-masing kan. Betul. Ya, terus juga kan kondisi tubuh setiap manusia itu berbeda, mungkin kayak tadi tingkat gulanya pakai kopi-kopi misalnya sasetan itu ada orang yang mempan, ada orang yang enggak mempan sama sekali juga. Karena kadar kafein sama jenis kopinya kali ya. Iya, betul. Nah, Mas Eko, kalau setiap satu hari sebenarnya teman-teman mengkonsumsinya si kopi itu sendiri bagusnya berapa mili sih sebenarnya tuh? Mili ya. Satu hari lah gitu ya. Jadi kalaupun lebihnya silakan itu sebenarnya, cuma memang jangan berlebihan. Nah, ini idealnya sebenarnya tuh. Bagusnya tuh berapa sih, Mas? Jadi biasanya di satu takaran kopi itu ada sekitar 10 sampai 15 mili espresso. Nah, kalau saya pribadi itu dibatas tiap harinya, kalau nggak banyak kegiatan ya, itu di dua kali servant, berarti sekitar ya 20 sampai 30 mili lah mungkinnya espresso. Nah, benernya kalau dari saya pribadi sih, satu supaya paginya melek, bisa kerja, dan ekskresinya lancar, aka ke belakangnya lancar gitu sebenarnya. Jadi saya anggap nih ya, satu shot espresso itu buat melek, satu espresso buat gitu. Buat ngenge gitu.
pencernaan ya. Betul. Bukan jadi pencahar kan? Bukan jadi pencahar. Gitu sih jawaban Iya, so taunya mah gitu. Tapi enggak loh, emang benar nih jawabannya secara ilmiah sebenarnya. Secara ilmiah dan emang mungkin ada ilmunya seperti ini. Kita ngobrol di sini sebenarnya sambil bercanda tapi ada dagingnya sebenarnya loh. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ingin nyaksiin juga ya, nanti kita ada di tapingnya di Iya, di YouTube Di ya, YouTube ya, yang channel pasti di YouTube YouTube tentang channelnya Kres. channelnya. Teman-teman yang ketinggalan dari awal episode juga ya. Ya. Ini mau sekalian nanya nggak ke penonton, kira-kira bagusnya judulnya apa ya? Ya. Jadi rencananya kan, tadi udah sempet dikasih tahu. Belum. Oh, Ini kita mau ngobrol ini sebenarnya di sini. oh gitu. Mention juga. Wah tuh kan dia kenal lah rokok nah. Karena dong. Jadi kan rencana tuh kemarin sempat ngobrol sama Kreus. Jadi kita tuh mau bikin konten sebenarnya. Nggak tahu nih, masih bingung. Jadi beberapa halnya tuh ada harus ke arah mana lah. Dari yang pertama ini taping atau live. Terus udah gitu kalau live malam apa siang gitu kan ya. Nah, terus udah gitu bahasannya apa, terus judulnya apa. Iya. Intinya belum ada apa-apa lah. Kan oleh teman-teman semua yang mungkin dia pengen apa sih mengembangkan kita dengan ide-ide kreatif mereka mungkin ya bisa kita terbuka ya. Terbuka ya. Jadi sebenarnya kita pengen itu ya, sebenarnya pengen nanti begitu kita live, begitu kita punya punya channel tersendiri gitu ya tentang Kres dan kopi gitu. Disatuin ada satu nama nanti yang muncul punya gitu. Apakah misalnya tadi kemarin sih bilang Kres the Door. Terus gedor aja, terus gedor. Terus gedor. Atau P Crescent. P Crescent. Ya boleh. Atau mungkin teman-teman yang lebih banyak nonton film atau apa pengen bahasa Yunani kayaknya bagus. Bahasa Perancis kayaknya croissant. Kita ya. Nah, itu juga boleh banget. Ada ini nggak sih sebutannya buat penonton apa gitu? Cresholic misalnya apa gitu? Crescener sebenarnya tuh. Oh, Crescener. Crescener. Riders tapi pakai Z. Riders. Ya, Riders, oke. jadi Crescener gitu. Riders. Terus simbolnya kayak gini. Kayak gini. Gini. Oh, gini. Crescener. Keren. Kres. Nggak tahu. Keren banget. Iya, Bingung iya. nggak jadi buat jinglenya tuh. Iya, boleh. Nabi ngobrol lagi masalah mitos dan fakta, Bi. Ya nih. Pokoknya sekarang kita gali ilmunya semua. Fakta nih. Tahu nih aku. Iya. Apa sih jenis kopi kan beragam ya, ya. Kira-kira yang sangat cocok untuk orang-orang yang punya lambung atau orang-orang yang emang kadang nggak kuat gitu untuk minum kopi itu apa ya? Jenisnya gitu. Jangan minum kopi. Kan ada yang pengen banget nih kopi, Enggak. lambung nih gue nih, Nah. saya kopi. Gitu. Tapi yang bagus untuk penderita lambung ya sebenarnya itu cuma kopi. Iya pasti. Makasih loh. Iya makanya aku sekarang di kopi di mana? Di Gojek. Oh, maksudnya online-nya. Ya, di GoFood sama di GrabFood. GrabFood ya. Ada di GrabFood. Sedikit iklan. Oh, tadi jawabannya ya. Sebenarnya kalau untuk yang ramah di lambung, setahu saya tuh ada ada dua jenis orang yang terkendala minum kopinya. Yang pertama yang asam lambung, sama yang kedua itu yang nggak bisa minum susu tuh namanya pokoknya adalah yang nggak bisa minum susu lah, alergi susu gitu. Nah itu ya disesuaikan aja. Sebenarnya paling aman itu Arabica dan kalau untuk lambung sebenarnya bagusnya tuh espresso. Walaupun dari segi rasa gitu ya. Cuman secara data ya udah pernah diteliti gitu. Jadi espresso itu aman bagi lambung. Malah kalau misalnya ditambah air atau ditambah air lah. Itu tuh jadi kayak molekul di dalamnya tuh gitulah. Itu yang nyebabin
ke lambung tuh jadi nggak enak. Ini saya pernah nyobain sendiri. Jadi saya tuh berdua waktu itu sama teman saya ada pelatihan kopi lah gitu ya. Nah teman saya ini punya asam lambung tinggi. Sebenarnya jadi dia nggak tiap kali. Jadi aneh lah, dia pengen jadi tukang kopi tapi dia punya asam lambung tinggi gitu. Nah di hari itu kita semua peserta pelatihan itu tuh minum at least paling sedikit itu 5 shot espresso. 5 shot loh. Nah, di hari itu juga temen saya tuh cuma nggak bisa tidur doang, tapi lambungnya nggak kenapa-napa gitu. Ya walaupun parah sih nggak bisa tidur ya, lambungnya nggak kenapa-napa gitu. Jadi sebenarnya sebetulnya sih espresso ya yang paling aman. Tapi kalau misalnya saran sih pesennya manual brew. Kayak gitu. Berarti Arabica lah. Arabica ya artinya. Cuman ada juga sih sebenarnya kopi yang bisa dibilang ramah buat lambung. Jadi si kopi ini bisa bilang puntennya aku dikalebet dulu. Garing. Kaget saya. Punten bisa nih dikalebet dulu si kopi. Jadi insya Allah kayaknya lambungnya aman. Lanjut nih. Kita dan fakta nih. Itu dan fakta. Katanya orang yang lagi diet itu nggak boleh mengkonsumsi kopi karena dietnya bakal gagal. Apa benar atau tidak itu? Ini dari mana sih? Masih sebenarnya mitos tuh banyak banget sebenarnya. Dan aneh-aneh loh Mas. Iya. Kayaknya nggak suka dia mah nggak suka kopi aja yang bikin artikelnya. Nyari-nyari kesalahan ya. Iya, nyari-nyari kesalahan. Kalau saya sih sebenarnya saya nggak diet, terus juga belum nemu nih korelasi antara diet sama kopi. Malah kebanyakan orang itu, jadi gini, orang Korea ya, kalau misalnya sering nonton nih drama Korea dan segala macam, orang Korea tuh paling seneng americano. Iya betul. Karena kalorinya 0. Nah, kalori 0 setahu saya ke diet oke kan? Iya sebenarnya. Mungkin kalau gitu. gagal diet kalau pesennya kopi susu ya dan susunya Betul. ditambah gulanya. Itu agak kurang gagal diet ya. Dimsum gacoannya segini, nah itu gagal diet. Jadi itu mitos ya Mas ya. Kayaknya sih mitos ya. Tapi waktu saya di Korea juga gitu sama. Ya benar kan? Oh waktu itu oleh-oleh americano kan. Betul. Benar. Jadi mereka mah sebenarnya nggak dipakai gula. Iya. Jarang sekali pakai gula. Gula. Jadi jarang sekali pakai gula mereka. Betul. Lama banget ya. Coba ngomong dulu Korea. Ngomong dulu Korea. Banget. Hangseo. Sarangeo. Keren. Apa yang mau ditambahkan lagi ya dengan mitos dan fakta nih Om? Kalau mitos dan fakta sebenarnya banyak banget ya. Banyak ya. Bisa. Seperti misalkan kopi, apakah benar nggak kopi itu tuh bisa mempengaruhi dengan janin ibu hamil? Gitu. Begitu si ibu hamil ya, pingin dia teh yang pisan ya, pingin kopinya pingin kayak gini gitu. Nah itu berpengaruh nggak sih Mas sebenarnya tuh buat ibu hamil si kopi itu? Setahu saya sih kopi itu nggak apa-apa sebenarnya ke ibu hamil. Tapi ya seperti biasa jangan berlebihan lah, karena setahu saya sih anak itu senengnya sama yang manis kan, nendang-nendang itu kalau yang manis gitu. Makanya kebayangnya tuh dijerotnya naon. Mana gitu maksudnya teh, marjannya teh mana gitu dan segala macam. Mungkin gitu. Tapi kalau ke ibunya sih setahu saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Terus ada anak juga begitu keluar nih, 9 bulan dia keluar. Enggak, dia tuh senengnya tuh main kapal laut gitu. Pas dilansir, pas dicari tahu, ternyata tuh ibunya tuh sering minum kopi kapal laut. Masuk lagi. Itu bukan pakar, Itulah Mas sebenarnya Mas. Oh gitu. Kalau dia ngamain gaya berarti dia Kadang itu bingung. dia suka ini apa sih kopi aja duduk ya? Kalau minum kopi suka yang hijau-hijau gitu. Boleh. Soal kopi dulu. Apakah pernah ada kopi khusus kejantanan? Oh,
Oh, ini siapa ini? Ini dapat merchandise nih. IGS. Oke, Oh, iya. Mas IGS Cun, catat ini catat. Catat ya. Catat. Jadi Kita kirim giveaway. jadi saya pernah datang ke salah satu inilah minimarket lah ini. Waktu itu datangnya sama istri saya, tapi waktu itu masih pacaran. Datang. Terus udah gitu pas datang nih ya, set. Kan biasa kan kalau di depan kasir tuh ya di sini rokok, terus di sini ada cupa-cups atau apa. Nah, di sini tuh ada satu apa nih? Namanya tuh Lucky ya. Oh. Gambarnya Tag- gini, gambarnya nah, gini. tagline ya, sekali tenggak langsung tegak. Wah. Sumpah, saya terus diliatin, terus lihat masnya kan, Mas, ini kopi bisa langsung tegak. Kayaknya sih iya Mas. Enggak dong. Cuman maksudnya kalau untuk nanya itu, jadi sebenarnya saya cuman seputar kopi dan mitos ya. Bukan kopi. Ya ada kayaknya sih ada ya. Ada efek tertentu sebenarnya Mas ya. Betul. Dan sebenarnya tuh bukan kopinya sebenarnya, lebih ke ekstraknya. Betul. Mungkin ada ginsengnya, mungkin ada royal jelly-nya gitu ya. Mungkin di sana ya, gitu. Iya, Di iya. sana kayak gitu. Nah, ya. Nah, kopi vitalitas benar. Vitalitas. Sama-sama. Oke, masih apa itu? Ada IGS. Ada IG-nya udah ya. Catat nanti kita Iya, kirim. iya. Nah, kita kirim. Nanti kita kirim sama kopinya juga nggak? Iya, boleh. Sama kopinya. Boleh. Waduh, Mas. Oh gitu lagi saya. Cuman maksudnya pede banget ya itu tempat minimarket naruh itu di situ. Keren. Daerah Bawah Batu lah ada. Ada itu di mana itu bisa dikirim. Ada gitu. Nah, Mas itu gunanya nih soal orang kopi lagi. Oh, rata-rata ya, nggak semua. Nggak ngopi, nggak ngerokok, kurang enak tuh. Aja. Saya kan banyak tuh teman yang penikmat kopi tapi yang berokok. Oh, iya. Kan ada kan orang Ada. yang seperti itu. Nggak ngopi, nggak ngerokok enak. Gimana sih? Kalau itu mah biasalah, cuman image yang dipakai tongkrongan sih sebenarnya mah. Ya di sini juga banyak sih sebenarnya orang-orang yang ngopi tapi nggak ngerokok gitu. Ya maksudnya asal dia kalau sikat tuh pakai odol gitu, nggak tuh. Sikatan tuh udah saya udah nggak ngerokok gitu ya udah. Ya nggak apa-apa sih, itu mah cuman. Ini Pak Pedro Oh betul. Iya. ngerokok. Saya berhenti semua, Mas. Wah. Pipe berhenti, Hmm. pipa berhenti, Rucika berhenti. Keren nih. Mau berhenti. Pas ke Korea kan? Pulang dari Korea sih. Oh gitu. Oh di Korea Keren. pergaulan bebas ya. Oh. Beuh. Jadi di sana tuh kopinya lebih banyak ke kopi jantan. Kopi jantan ya. Aduh ini Kan kopi sampai ada jantan. lagunya ya. Oh iya. Pejantan tangguh itu ya. Oh iya Om. Gimana itu lagunya? Jantan, pejantan tangguh. Dengan lagunya. Nanti pokoknya cari aja lagunya ya di searching di YouTube. Banyak. YouTube banyak katanya. Aduh. Mau Ya konser Allah. loh kan. Jadi minggu depan kita pakai gitar dulu ya, Pi. Iya. Untuk pembukaannya. Tapi gimana tadi jinglenya? Nah, tinggal apa? Nanti lah, saya belum nyari. Saya belum dapat. Udah ada. Kalau kopi sedikit udah tapi udah. Ada ya itu ya. Apa kopi? Hah? Yang mana kopi? Nanti lihat. Oh ada. Oh. Udah kopi duluan sih, Kreus dulu. Kenapa jadi? Tenang ya. Itu dedikasi kita ya. Oh iya, terima kasih. Kopi. Terima kasih. Oke. Lanjut ya, ada yang apa sih mitos-mitos lagi nggak nih? Nah, ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman yang di ini belum ada ya? Ayo, kasih lagi pertanyaan soal lagi, Pi. Tentang mitos pertanyaan tentang mitos dan fakta. Katanya tuh, bentar. Mengkonsumsi kopi dapat mempengaruhi tekanan darah tinggi yang ada alami. Benar nggak? Ya jadi balik lagi ya, tadi itu jadi kan si kopi sendiri kan ada kafein ya. Iya. Kafein itu setahu saya emang naikin apa ya? Itu tuh apa tekanan darah ya Darah. dan segala macam. Cuman
Nah, itu makanya kayak samalah kayak vitamin gitu ya. Kita kan konsumsi vitamin itu dari bisa tiap hari atau bahkan kalau misalnya kita ngerasa sakit kan ya. Nah, kalau kita terus-terusan makan vitamin kan bisa jadi autoimun gitu ya. Nah, balik lagi ke kafein dan ke ya berbagai macam makanan ya, apa yang masuk ke tubuh kita tuh sebenarnya sebaiknya jangan terlalu berlebihan. Berlebihan tetap ya. Kayak gitu sih. Nah, berarti itu mitos ya. Mitos ya. Jelas pasti mitos. Iya. Karena kalau hipertensi sendiri sebenarnya bisa disebabkan dari genetik juga bawaan mungkin ya, turunan misalkan dari orang tuanya atau siapanya gitu. Iya. Ataupun misalkan dari pola tidurnya kurang baik atau misalkan makanannya kurang baik atau lebih banyak dalemannya jeroan. Dalaman mana dalaman? Kalau daleman ya lebih ke asumsinya lebih ke sana. Jeroan lah. Kenapa sih tiap serius ada gitunya? Kang Pedro udah keren loh. Itu refleks aja Mas. Iya, nggak apa-apa. Keren. Aman. Soalnya ada tim kreatif yang Enggak, bener banget. gitu. Karena ini live ya. Ya live. Lebih ke sana sih sebenarnya kalau masalah hipertensi sendiri gitu Mas. Nah, mungkin banyak lagi sebenarnya ini lebih ke sensitif sih sebenarnya ya untuk masalah si mitos atau fakta. Jeng. Kandungan kafein pada kopi dapat menyebabkan kanker payudara. Aduh. Oh my god, itu lebih seburuk itu loh Mas. Keadaannya, cuacanya lebih buruk kayak. Cuma kalau untuk yang bagian ini ya, saya tuh belum pernah riset karena emang nggak pernah kesebut sama orang-orang yang ngerti kopi lah gitu, yang mungkin yang saya kenal gitu. Terus juga, nah pokoknya intinya kesimpulannya dari semua yang disebut tadi tentang mitos dan fakta itu pasti hubungannya sama resiko yang membahayakan lah ya. Nah ya sama aja sih sebenarnya semuanya tuh, jadi kayak pasti itu ada asal muasalnya, ada pemicunya dan segala macam. Mungkin kopi bisa jadi salah satu pemicu, tapi juga untuk jadi penyebab utama kayaknya secara persentase sih enggak ya. Kita tekankan ke teman-teman nggak ada sebenarnya sih Iya. arah ke sana. Ini karena emang mitos dan itu adalah fakta ya, untuk menghangatkan suasana aja sebenarnya. Hamatannya begitu ya Om ya. Ke situ sebenarnya. Menggunakan dalaman. Tapi untuk arah ke sana kayaknya nggak ada sih. Nggak ada lah ya. Karena kalau misalkan kalau misalkan penyakit itu sendiri itu sama sih sebenarnya tuh, lebih ke masalah genetiknya, lebih masalah misalkan pola makannya, atau mungkin emang ada riwayat bukan di payudaranya, tapi mungkin di kelenjar getah benihnya atau di kelenjar misalkan darahnya atau sel-sel darah sendiri, mungkin lebih ke sana sebenarnya. Tapi untuk ke kopi saya pastikan nggak ada, jelas nggak ada. Apalagi kalau kopinya tuh kopi. Pasti share di kopi ini. Udah harganya terjangkau ya, itu juga Lambung Family loh. Ya, Lambung Family. Nah, Pi, alhamdulillah nih sebenarnya dari berbagai macam pertanyaan atau mitos dan fakta yang kita tentang kopi ini, terutama Mas Adrian ya, udah ngejelasin begitu gamblang, begitu luas, begitu enak, dan secara pemaparan Insya Allah kita jadi tahu ya, oh ternyata tuh gini kopi itu, oh kadarnya kayak gini gitu ya, dan lebih baiknya kayak gini. Nah mungkin sebagai penutup nih sedikit nih buat teman-teman yang suka kopi nih, Mas Adrian, silakan Mas, tip and trips atau pesan atau pesan khusus nih buat para kopi atau buat para penikmat kopi atau pecandu kopi. Asik. Ya. Jadi kalau dari saya sih tadi dari obrolan yang udah dijalanin bareng-bareng gitu, sebenarnya kopi itu aman, kopi itu menyenangkan. Nah, cuman emang dari jadi kita tuh nggak bisa melihat sesuatu halnya tuh bener-bener cuman hitam dan putih. Ini tuh tetap ada di zona abu-abu gitu. Jadi sebaiknya sih konsumsi kopi boleh. Apalagi kalian berkegiatan, terus juga punya mungkin kesibukan yang begitu padat sehingga butuh hal yang ada di sela-sela tapi bisa ngebantu. Itu
konsumsi aja kopi gitu. Namun jangan juga berlebihan. Dan itu dia kayak ibaratnya nih kita tuh apa ya? Kayak orang kan mungkin kalau misalnya ngomongin maaf ya obesitas dan segala macam itu kan karena dia tuh makan, tapi dia tuh nggak ngeluarin si energi atau apa ya makanan yang dia makan gitu. Jadi nggak dijadiin energi, nggak dijadiin tenaga dan segala macam. Nah, kopi pun sama. Jadi kalau kalian ngopi, sebaiknya lebih produktif lagi gitu. Ketika kalian produktif, kalian adalah orang yang cocok untuk meminum kopi. Gitu. Jelas banget. Jadi jadikan kopi itu menjadi teman baikmu. Ya, jadikan kopi itu menjadi apa ya? Menjadi salah satu tempat dan sarana untuk kesehatan. Ya. Mantap. Kopi ya, ayo. Pi kopi. Oh gitu. Sampai giginya kering loh, lu ketawa terus. Mantap. Oke, makasih banyak ya buat Mas Eko nih. Terima kasih banyak. Eko, makasih datang-datang di Australia ke sini nih. Kenapa terus? barengan. Iya. Bener. Di Korea kita bareng ya. Nyobain Americano ya di sana ya. Amerika Kita rencana bisa. mau bawa sekitar 3 kilo atau 3 kintal kopi buat dipasari di sana. Iya. Semoga nggak nonton ya itu ya, yang bea cukai ya. Koreanya Korea condong kan? Kalau di situ mah nggak apa-apa, ayo. Korea Malaya. Maksa. Oke Mas Eko, makasih Ya, banyak. makasih Thank you banyak. very much about the something. Oke. Guys, nice to meet you. Nah, Next time. saya cabut dulu mungkin dari frame. Terima kasih banyak Terima loh. kasih banyak Mas Terima Eko. kasih. Salam buat Mama. Oh iya. Salam buat Bapak dulu. Salam buat yang annyeonghaseyo ya. Iya. Dadah. Terima kasih Mas Eko. Kasih. Hati-hati jalan ya. Hati-hati. Bisnya udah nunggu kan bisnya? Udah. Landing tuh. Waduh. Aduh. Pembahasan yang Alhamdulillah. seru ya Om ya. Kamu mau lewat? Silakan. Gak apa-apa. Jalan. Nih. Kita bukan break sebentar sih sebenarnya. Ya, Kita agak-agak siapin dulu barang-barang ya untuk jualan Menghela hari ini. nafas dikit dulu ya Om Aduh, ya. Masya Allah. Nah, terus juga emang ada pertanyaan atau apa sih ketikan-ketikan dari penonton atau apa yang perlu kita suarakan dulu nih sekarang? Ada pertanyaan? Ada satu Ada hal ya? yang harus dikasih tahu nih. Ya, nih. Oke, Tadi next tuh sempat kita. baca tuh katanya tuh terima kasih untuk kaosnya katanya udah datang yang giveaway tadi ya. Iya Mas Mas Karno Karno ya? udah sampai Oh, tuh alhamdulillah, Mas jersinya Karno. dari Jersinya. Cepot Lipat Di juga Cepot tuh Lipat Om. Bandung. Nah mungkin nanti dicatat juga untuk Mas tadi yang nanya. Bisa nanti kita ini ya, minta alamatnya nanti Minta kita akan alamat ya. DM juga. Ya. Boleh nanti Oh. tolong di SS aja sama Tan Kreatif. Ya. Nanti kita cari Instagramnya biar kita kirim hadiah lucu ya. Ya. Kan? betul. Nah, jadi bakal inget ya itu ya. Iya, benar. Dia megang ini ingat. Iya. Dia pegang ini ingat. Iya benar tuh. Ingat ke jantan dulu. Parah banget itu. Waduh. Oke lanjut Vi. Sekarang kita Sekarang ada next. di sesi jualan nih atau enggak kita akan sedikit spill produk dari Ya, Kris nih yang bisa betul. teman-teman kalau lagi butuh itu bisa diorder lewat admin atau lewat e-commerce kita nih Om. Yes. Oke. Oke, mulai dari mana dulu nih? Informasi sedikit nanti teman-teman di sini bisa lihat ya. In frame kan ini semua ya? Ya, In frame ya. Bisa lihat semua di sini ini berbagai macam sepeda. ya benar. Ada sepeda touring, ada sepeda mini velonya, Ya, pastinya. ada lipetnya, ada sepeda lipat duanya, lipat dua gitu dari berbagai macam merek. Jadi teman-teman intinya kita memperkenalkan semua. Nah, termasuk mungkin bagi teman-teman yang mau custom painting di Kris Terus, ini, ya. kita siap kita untuk customnya, untuk custom Pastinya. warna-warnanya sesuai dengan kesukaan teman-teman ya. Teman-teman, oke, benar ni Om. Terus juga kita juga bisa servis ya Om ya. Ya, Servis juga kita terbuka untuk umum ya. Ya. Misalnya merek apapun juga kita bisa. bisa servis. All Oke, genre. all genre. Oke, kita Oke, sekarang mau sedikit spill tentang produk dari Kris nih. Ya. Produk dari Kris. Kita punya apa Vi hari ini Vi?
banyak banget nih. Banyak banget ini, aku bingung apa yang harus kita pilih ya. Apa ini? Itu bukan. Ini Itu ada. bukan. Harus disensor itu mereknya. Sensor. Ini dulu kali ya, yang paling terdekat nih. Sekarang kita in frame di sini nggak? Sok. Oke. Jadi batasnya ke sini kan? Nah, kita ini ada easy wheel ya. Easy wheel. Wah. Udah hafal, sedikit hafal. Yang lainnya aku cuma hafal ini doang. Nah, Nah, ini untuk apa nih Om? Pastinya untuk yang jelas ini produk Kris ya, Pi ya. Iya, Produk benar-benar. originalnya Kris. Jadi kita udah riset juga, kita lakuin riset untuk pengamanannya, untuk produk ini bisa lebih baik. oke, Ini di harga berapa? 350. 350.000 dan secara fungsional nanti ada di highlight ya. Ya, benar-benar. Teman-teman nanti bisa lihat highlightnya Terus gimana. juga warnanya juga bisa di custom ya Om ya. Jelas, nanti bisa di anodine atau bisa di custom painting sesuai dengan Selera teman-teman teman-teman. gitu. Yuk langsung di check out. Oh, jangan lupa nanti juga ada di e-commerce-nya Ya, Kris Kris by by ID. Nah, lanjut nih Om. Kita punya produk Ubrik. Ubrik. Ya, produk Ubrik ini secara fungsional mungkin nanti ada di Highlight ya. highlight-nya si Kris ya nantinya tuh. Mungkin sekedar edukasi sedikit. Jadi kalau teman-teman misalkan membeli Ubrik ini tuas ya. rem ini Iya. atau rem ini atau Ubrik ini harus tarikan bawah. Bawah nih ya, kayak gini ya. Harus tarikan bawah karena salah satunya untuk mempermudah kita untuk melipat sepeda Sepeda lipat itu sendiri. lipatnya tuh. Oke. Jadi lebih rapi juga ya Om Lebih ya. rapi juga. Nah, ini tuh di harga 500.000 nih teman-teman. Ya, ini produk Kris ya, nih Ya, produk Kris ya. juga terus ini kualitasnya juga baik banget ya Om ya. Sangat baik sekali. Ini udah teruji banget nih. Oke. Lanjut. Lanjut. Kita punya produk itu Apa fender nih? depan. Fender depan. Depan, stopper depan. Stopper. Ini stopper depan ya, teman-teman. Cuma pengen nguji aja sih. Iya. Sebenarnya. Ini stopper depan nih. Stopper depan, Pi. Fungsinya juga udah ada di highlight ya Om ya. Ya, Terus juga ini warnanya juga ada warna hitam, ada warna silver. Terus ini bisa di custom juga nggak nih Om warnanya? bisa dong. Nah, ini di harga 100.000 ya. 100.000 rupiah. Langsung aja nih teman-teman kalau yang butuh ke admin atau ke e-commerce kita ya Om ya. Ya. Lanjut. Sudah punya e-commerce kan? Iya, keren nih. Jadi Mempermudah teman-teman teman-teman semua. Nah, lanjut ini anting ya. Ini bukan anting untuk telinga tapi. Bukan. Jadi anting ini ada di toko-toko emas ABC. Iya. So ini berapa karat ya? Ini anting RD ya, secara fungsional Iya. ini untuk RD-nya sepeda lipat. Iya Jadi benar. untuk external gear. Eksternal Jadi ya ada ini di Om ya. highlight-nya nanti ya teman-teman Oke. bisa lihat di situ. Secara fungsional. Ini harganya Bisa langsung ke admin aja ya. langsung ke admin. Harganya boleh sebutin? Nggak ada harga? Di admin aja. Oh, di admin. Langsung oke. ke admin aja Nanti ya admin kalau bisa teman-teman. langsung ke admin Dan ya. ini juga produkan dari Kris juga ya Om ya. Ya, jelas ini produk dari Kris. Asli. Nah, nih yang warna-warni. Warna-warni. Nah, Itu ini produk dari Kris ya, juga Pri? pastinya, Nah, Om. Produk Nah. originalnya Kris. Ini bisa disebut namanya itu catcher catcher dan pinball. Ada Nah. pinballnya. Jadi ini satu set Satu dengan set ya. si catcher ini Iya, sendiri. ada satu set. Highlightnya ada di Ada. kolom ya nanti ya. Nah, ini tuh di harga 165.000 nih. 165.000, murah meriah. Murah meriah. Jajan awet pokoknya teman-teman. Amet. Tuh, ini kualitasnya juga udah. Ini tebal juga ya Om ya, kualitasnya Ya. udah bagus nih. Terus juga ini bisa di custom juga ya Om ya, warnanya ya. Bisa di custom juga. Tuh, langsung ke admin. Langsung ke admin, nanti di admin. Nah, Nah. ini kok atau COG, COG koknya sepeda lipat internal gear. internal ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti punya internal gear bisa di custom dengan kok ini. Bener-bener Om. Ini harga berapa ini? Itu yang double ya. Yang Ya. double Yang double itu 300.000. 300.000. Nah, Nah, iya teman-teman. Yang single berapa? 150.000. Udah dengan pasang ya, Pi, jelas. iya pasti ya. pastinya. Nah, udah dengan pasang. Terus ini juga produkan dari kita sendiri ya Om ya. Tuh, kualitasnya pasti bagus nih. Langsung Ya. ke admin teman-teman.
Lanjut nih Om, ini produkan dari Kres juga nih Jelas. Om. Ini produk dari Kres juga. Ini udah ada merekan sendiri Ya, ya. bener Om, emboss Kres. Nah, itu ada emboss Kresnya. Ini tensioner. Tensioner. Secara fungsional sebenarnya ini untuk RD-nya sepeda lipat internal Gear ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa langsung order di adminnya Kres ya. Ya, di harga 450 Secara nih. fungsional mungkin Udah ada di detailnya highlight ya. Highlightnya. Nih. Kres. Oke, lanjut. Berapa tadi harganya, Bi? 450. 450.000 rupiah, teman-teman. Nah, ini Om, Itu apa, Bi? rem. Rem. Ini black levernya Kres. Ini dari Kres juga ya Om ya? Dari Kres. Jadi teman-teman nanti bisa langsung order. Ini untuk sepeda lipat juga. Nah, nanti teman-teman bisa secara fungsional jelas ya, nanti bisa dilihat di Dilihat juga kolomnya. di highlight. Si Kres atau si kolom komentar dari kolom komentar. Kolomnya si Kres ya. Ya, ini di harga 200.000 nih Om. Kualitasnya Harga Rp200.000. udah teruji banget pastinya. Ya. Jadi teman-teman bisa nanti pesan sebelah juga bisa. Bisa Enggak. satu-satu. Ikut kabel nggak? Enggak. Enggak. Jadi internet tersendiri. Oke. Oke. Lanjut, langsung ke admin aja ya. Langsung ke admin. Nah, ini nih Om. Ini juga produkan dari Kres Produk juga ya Om dari ya? Kres. Jadi teman-teman sengaja kita buat Panani Suridal Mission ini ya. Iya. Enggak dong Om. Suridal Mission ini. Jadi itu produknya Kres juga sama. Ya, ini udah ada logonya juga ya. Untuk seat clamp-nya ini sebutnya seat clamp Seat buat clamp. dan ada pin Pinnya untuk ya. hook-nya ya. Oke Om. Harga di harga berapa? Di harga 150.000 rupiah. Lanjut. Jajan awet. Jajan awet. Nih Om. Oke. Apalagi kita punya Vi? Oh, Apa ini produkan dari Kres juga. Nah, Kita punya produk namanya Inclan dan New Claim. Jadi kayak Tom and Jerry ya. Ya, jadi ini tuh Jadi nggak bisa, dipisahin seperti ya sebenarnya itu juga bisa sih ya dibeli terpisah, cuman kayaknya lebih lengkap kita belinya langsung ya Om ya. Ya, Nih. jelas pasti harus langsung. Nah, secara fungsional pasti udah ada di highlight juga ya teman-teman. Ya, Ini di harga Per item itu. per itemnya itu 65.000 nih segini nih. Ya, Kalau misalnya jadi satu kita belinya tuh di 135. 330. 130.000 ya. Ya, ini kualitasnya juga udah pasti bagus juga ya teman-teman. Dan Ya. ini juga udah produkan dari Kres ya. Ya. Tuh, udah ada logonya juga. Langsung ke admin aja ya. Oke. Tapi itu admin langsung. Ya, nah ini juga ada rak